kebetulan saya dibantu sama satu laboran admin untuk nge-track gitu Pak, untuk mencari. Nah, tadi saya sempat kemarin saya sudah masukkan lagi beberapa yang memang belum ada di Simultapasnya, saya tambahkan. Yang nasional dan internasional masih ada beberapa yang memang belum masuk. Kemudian, tapi udah selesai juga sih. Terus, apalagi ya? Lab juga sudah saya lengkapi, unit pendukung juga sudah. Rasanya untuk penelitian sudah nggak ada masalah sih, Pak. Oke, ya. Tadi titipan kami tentang dua tadi ya Bu ya, melihat di Iya. pemakalah forum ilmiah dan di apa tadi satu lagi di Yang mana, Pak? uh, Jurnal. ya penyelenggaraan forum ilmiah dan di pemakalah forum ilmiah. Nah, ya dua hal itu tolong dilihat ke dalam Simlitapmas penelitian. Kemudian Iya. kalau ada yang kurang atau yang ada yang belum, tolong dimasukkan. Mungkin itu yang bisa Sudah dilakukan kok, Pak. satu hari. Oke, yang pemakalah sudah semua. Sudah Sudah saya ya. cek satu-satu. Oke, monggo. Kalau memang itu kesimpulannya, ya silakan. Sudah selesai. Ya, silakan sekarang Bu Iya. Nelly. Ya, selamat pagi Pak Hasrul. Ya. Ya, sudah terdengar ya Pak suara saya? Agak kecil Bu. Oh ya, halo. Ya, monggo dibesarin lagi Bu. Iya, sudah? Ya, oke, monggo Bu Nelly. Jadi yang untuk pengabdian yang dana non DRPM itu kan yang lalu sebenarnya sudah saya inputkan, yang kurang adalah di buktinya, di upload surat tugasnya. Surat tugasnya baru semalam dikirim oleh TU Fakultas. Jadi mungkin hari ini saya kebut untuk melengkapi bukti yang di surat tugas. Sekitar ada 40 surat tugas yang harus diselesaikan inputnya sih Pak, karena memang baru kemarin diberikan datanya. Cuma kendala saya dari pagi nyoba akses di Simlitapmas untuk input, saya nggak bisa. Saya dari jam 6:30 mungkin sudah hubungi Pak Utomo karena wifi di rumah saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa buat akses Simlitapmas gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya minta tolong di LPPM saya kirimkan untuk buktinya dan yang bantu untuk inputkan gimana ya Pak ya? Sebenarnya buktinya sudah lengkap sih. Saya tinggal masukkan aja. Cuma kendala saya adalah di wifi yang tidak bisa akses dari pagi. Itu ya. sih Pak. Ya, oke. Menurut saya mungkin hal tersebut bisa ya karena sudah lengkap dan tinggal dimasukkan. Kita harap itu bisa dilakukan. Ya. Ya, kemudian yang untuk apa namanya unit apa ya Pak ya? Unit bisnis. Usaha kampus, unit bisnis. Nah, unit bisnis itu yang ditunjukkan Pak Ut tadi contohnya karena baru juga ditunjukkan tadi pagi, saya masih perlu menyesuaikan Pak Ut. Jadi yang diberikan itu masih data mentah yang nilai pengeluarannya itu masih harus saya buat tabel seperti yang Pak Ut tunjukkan tadi. Jadi segera saya sesuaikan. Berarti itu tidak perlu tanda tangan ya Pak Ut ya, hanya berupa tabel nilai bisnisnya tadi ya. Kan itu semacam bulan Januari sampai Desember laporan keuangannya bagaimana gitu kan Pak Ut yang dicontohkan tadi. Ya, tanda tangan salah satu siapa Bu? Oh ya sudah, nanti saya buat recapnya untuk segera dimintakan tanda tangan. Tapi itu juga sudah ada sih Pak. Kemudian satu lagi yang pembicara asing ya Pak. Saya soalnya kan sama Bu Vina. Lah kemarin diminta tolong Bu Vina untuk trace yang pembicara asing itu ada di S2 itu ada kuliah tamu dari luar itu satu kuliah tamu kalau nggak salah 5 hari Pak. Itu bisa nggak dimasukkan? Oh ya, pasti bisa Bu. Iya. Nanti itu juga saya berikan datanya karena masalah saya adalah saya nggak bisa input dari pagi, jadi nanti saya kompilasi, saya serahkan ke LPPM, saya minta tolong untuk diinputkan Pak. Itu ya. sih Pak. Ya. Diinputkan aja. Iya. Dikirimkan. Ya. Oke. Saja Pak Hasrul, terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu khusus untuk yang pengabdian jumlah kegiatannya memang meningkat pesat gitu ya dari tahun 2018, tapi yang memang juga perlu diwaspadai adalah bukti-bukti luaran atau bukti pendukung dari jumlah kegiatan yang banyak itu. Karena itu yang paling krusial juga nanti. Kalaupun banyak nanti kemudian kalau divalidasi tidak valid gitu ya kan jadi sayang. Jadi mungkin hal tersebut
khusus untuk pengabdian tolong diperiksa lebih jauh. Oke, kita masuk pada Fakultas Hukum. Monggo diberi kesimpulan Pak Bebeto dan Bu siapa? Bu Wafia. Bu Wafia apa belum masuk ya kayaknya. Ya, silakan Pak Bebeto memulai dulu yang penelitian. Selamat pagi untuk Pak Hasrul, Pak Atang, Bu Era, Pak Utomo, dan Bapak Ibu yang lain. Jadi untuk data kinerja, kebetulan saya bagian input yang kinerja penelitian dari Fakultas Hukum. Data-datanya sebagian besar sudah terinput semua, Pak. Hanya saja kurang yang data pemakalah forum ilmiah. Data pemakalah forum ilmiah ini kan kita pakai sistem Google Form untuk menyebarkan ke Bapak Ibu. Nah, Google Form-nya ini baru saya sebar hari Jumat kemarin untuk yang data pemakalah forum ilmiah karena bertahap, Pak. Nah, yang pemakalah ini baru hari Jumat dan ini baru ada 3 data. Baru ada 3, hari Senin ini baru saya cek. Nanti akan saya input 3 itu dan harusnya mungkin masih ada tambahan lagi. Nanti saya ingatkan lagi mungkin di grup dosen nanti supaya Bapak Ibu yang belum ngisi bisa ngisi, nanti akan langsung saya tambah. Untuk yang lain, saya kira sudah hampir semuanya terinput sih, Pak. Mungkin cuma ada penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah yang kelihatannya perlu saya lengkapi lagi. Saya belum tanya ke satu lab soalnya. Tapi kelihatannya sudah lengkap. Tapi saya rasa mungkin saya perlu tanya lagi untuk memastikan. Terus setelah itu untuk publikasi jurnal ada 11 data sudah terinput semua. Buku publikasi jurnal dan buku ajar maksudnya, Pak. Jadi satu karena Google Form-nya. Untuk HKI kebetulan ada beberapa Bapak Ibu yang mengirimkan sertifikat hak ciptanya ke saya, tapi saya cek ternyata sudah diinputkan oleh LPPM mungkin ya, Pak. Sudah ada semua soalnya dari Pak Anton, dari Bu Yohan, dari Pak Wian sudah ada semua. Lalu setelah itu untuk unit bisnis ada KLH sudah terinput juga dari teman-teman LPPM mungkin sama BBH Biro Bantuan Hukum sudah terinput juga. Untuk penelitian kemarin ini sempat ada Pak Atang sempat tanya saya terkait dengan penelitian. Jadi ada gini Pak, satu penelitian ini timnya itu 9 dosen. Nah, dari 9 dosen ini terbagi 3, Pak. Dari 3 itu masing-masing ada ketuanya sendiri. Nah, lalu saya kemarin diinstruksikan sama Bu Yohan untuk diinput aja 3-3-nya dengan judul yang sama. Nah, tapi katanya Pak Atang, nanti kalau misalkan judul sama itu hasilnya nggak valid, ya kan? Jadi ini masih saya tanyakan ke Bu Yohan. Nanti mungkin gimana Pak ya? Mungkin ditambah kelompok dalam kurung kelompok 1, dalam kurung kelompok 2, dalam kurung kelompok 3 gitu mungkin Pak ya? Ya betul Pak Beto. Itu Jadi aja Pak ya? ada pembedanya aja di antara ketiga inputan itu. Pembedanya apa? Entah itu di bagian apa itu penamaan kelompok misalkan, ataupun dari sisi fungsinya. Dia yang antara 1, 2, dan 3 itu fungsinya apa saja mereka itu. Itu aja sih. Dikasih keterangan aja di bagian judulnya. Ya, kalau nanti yang saya tambah itu di judulnya aja, Pak, biar nggak invalid. Betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Setelah itu untuk yang data-data yang lain saya kira sudah, Pak. Sudah cukup. Nanti kalau saya tiap hari selalu cek Google Form yang sudah saya sebar, begitu ada update langsung saya isi kok, Pak. Jadi, dan ini sudah beberapa hari nggak ada update, kecuali yang pemakalah forum ilmiah, karena baru saya sebar hari Jumat kemarin. Jadi begitu kira-kira untuk dari Fakultas Hukum terkait kinerja penelitian. Bapak Ibu, terima kasih. Oke, untuk Bu Wafia, beliau masih izin Pak. Nanti akan join nyusul telat soalnya. Mungkin bisa dilanjutkan fakultas lain dulu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, makasih Pak Bebeto. Kita lanjutkan dengan ekonomi. Silakan Bu Kalista, Bu Kalista ya. Bu Kalista, kemudian Pak Arief belum masuk ya. Oh iya Pak Asrul. Oh oke, ada siap Pak. Ya. Izin duluan ya Pak Asrul. Yang dari ekonomi selain saya Bu Olivia.
Bu Olivia, namanya Olivia Tanaya. oh ya ada, oh ya, oke. Ada ya. Bu Olivia izin duluan, ya. Iya, Pak. Untuk yang pengabdian itu sudah kita masukkan. Cuman beberapa ya, pengabdian itu kegiatan, itu ada yang sumber dana internal, itu ngambil dari SPP-nya jurusan. Nah, satu kali saya pernah coba SPP jurusan, terus saya buka monitoring, saya buka satu persatu, itu ternyata takes time. Akhirnya yang saya lakukan, saya adjust saja Pak Asrul. Jadi misalkan apa gitu, saya adjust, saya kasih dananya 5 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta gitu. Yang penting tidak kosong aktivitasnya. Gimana seperti itu? Monggo, enggak apa-apa. Apa ya? Ya. Ya, Terus kemudian ya setiap kali dosen itu melakukan pengabdian, maka unit fasilitas penunjangnya langsung saya konekkan dengan dosen itu dari lab mana saja. Ya. Langsung itu saya centang. Gitu ya. Ya. Nah, untuk pengabdian ini yang banyak luaran itu kalau saya lihat itu kayak publikasi di media massa, itu yang saya ambil. Cuman untuk yang terkait dengan apa istilahnya makalah atau apa, itu yang saya masih agak kesulitan sih. Jadi mungkin kalau dari sisi jumlah rasanya sudah saya masukkan, mungkin nambah ya tidak terlalu banyak, sedikit-sedikit, tapi mungkin setelah ini rasanya kelengkapan-kelengkapannya itu yang coba saya betul, Pak. Betul, Pak. Itu yang saya selalu soroti kan. Jadi pertama kan kita melihat kuantitasnya, kita masukkan kegiatannya. Nah, kelengkapannya itu ya memang berjalan gitu ya. Kalau misalkan bisa semaksimal mungkin ya maksimal bisa dimasukkan, Pak. Monggo. Ya, terus pengalaman saya kemarin pagi itu hari Sabtu pagi, hari Minggu pagi. Minggu pagi itu sempat saya WA-WA-an sama Mas Sutomo. Jadi memang ketika kita input, pada waktu kita mau upload surat tugas, itu sistemnya dia tidak mau nyimpen. Awal-awal mau, tapi ke sini itu tidak mau. Dugaan saya itu karena load-nya tinggi. Nah, itu mungkin kalau memang ini apa namanya untuk mempercepat ya simpan aja dulu, nanti setelahnya kalau longgar baru yang buktinya itu diupload. Tadi pagi saya coba lancar untuk upload bukti. Yang kemarin saya sampaikan Mas Sutomo sudah saya coba, sudah bisa saya upload. Jadi mungkin besok ya mungkin ya, itu kalau ada kita input kemungkinan agak susah. Jadi antisipasi saja. Susah, nggak mau nyimpen sistemnya. Sistem yang kita upload bukti itu nggak mau nyimpen, tapi yang lain-lain disimpan sama dia. Ya itu aja sih. Ya, kemarin memang 1000 lebih Pak yang akses. Iya. Nggak bisa. Tapi udah bisa tadi Pak. Ya penyakitnya kita Pak. Jadi pada ujung-ujung pada waktu deadline semua masuk. Gitu. Ya. Ya mungkin itu dulu Pak Hasrul. Ya, berarti dari ekonomi itu yang pengabdian melengkapi bukti-bukti ya Pak Arif ya, semaksimal mungkin. Ya. Ya, silakan Bu Olive. Ya Pak, makasih Pak Hasrul. Untuk dari penelitian, kalau dari data fakultas sudah hampir semua sudah terinput sih Pak. Paling untuk sekarang itu saya kayak buka-buka lagi dari Singlip Tama, siapa tahu yang diinput sama RPPM memerlukan bukti gitu kan. Tadi pagi saya sudah cek, kayaknya kurang satu aja yang perlu saya lengkapi. Sama untuk kontrak kerja itu sebenarnya masih kurang satu, jadi kayak ada galeri investasi itu ada kontrak kerja sama Agrodana, tapi saya cari-cari ya masih menunggu lagi gitu Pak. Terus untuk workshop itu kebanyakan saya pakai PPT Pak untuk upload dokumennya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Soalnya pembicaranya juga punyanya PPT. Silakan Pak Utomo tanggapi Pak. Halo Pak, saya Pak. Penelitian tuh ya, monggo Pak Atang. Iya Bu. Jadi sebaiknya tuh memang berupa artikel Bu. Tadi kan sudah disampaikan ke teman-teman juga yang lain. Sebenarnya itu harusnya berupa artikel yang dari
dari dari berupa proceeding atau berupa apa gitu ya. Jadi berupa artikel yang berisi ada abstraknya sama isi-isi yang lain gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada, paling mentok itu pun paling ya abstraknya aja gitu yang berhasil diambil dari sana ya itu ya. Kemudian diupload. Kalau yang PPT itu memang sudah bertahun-tahun ini dicoba, itu memang akan dicoret, Bu. Tidak bisa dianggap sebagai pelengkap dari artikel itu. Gitu. Jadi harus ada ininya. Jadi Harus kalau ada workshop gitu nggak boleh ya Pak ya PPT? harus ada artikelnya, Bu, yang dari itu. Gitu. Iya. Soalnya Bisa iya. saya sudah cari-cari yang cuma ada PPT-nya. Iya, itu nggak bisa. Bisa ditanyakan lagi ya, Bu, ya, ke dosen yang bersangkutan ya, Bu. Iya, saya coba lagi ya, Pak ya. Iya. Makasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, memang seperti itu, Bu Olive. Jadi kalau masih mungkin dimasukkan, gitu ya, silakan dimasukkan, dicek lagi apakah sudah lengkap semua yang inputan yang ada. Kalau masih kurang yang berasal dari fakultasnya, silakan dimasukkan lagi. Sekarang kami beralih ke sesudah ekonomi itu psikologi ya. Ya, psikologi yang 5 ya, kode 5. Kalau ekonomi kode 3, kalau yang politeknik kode 4 ya. Berarti sekarang kode 5 fakultas adalah psikologi. Kita mulai dengan Bu Vivin di penelitian dan sesudah itu Bu Hani, tapi Bu Hani katanya tadi tidak bisa datang, tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Monggo Bu Vivin. Ya, Pak. Pagi Pak Hasrul, pagi Pak Utomo, Pak Atang, dan ibu-ibu semua. Terima kasih banyak. Iya Pak, tadi saya agak koreksi sedikit. Iya, tadi Bu Hani bilang ke saya memang sedang ada rapat lain. Bu Hani, tapi katanya sudah memasukkan itunya ya Pak ya, hasilnya ya ke Pak Hasrul tentang penelitian. Saya mungkin hanya akan menceritakan tentang yang pengabdian. Untuk yang pengabdian kemarin psikologi sih sebagian besar juga sudah selesai semua, Pak. Alhamdulillah gitu ya. Kemarin hari Jumat, Sabtu itu sudah banyak yang masuk. Ini paling saya tinggal tambahan-tambahan saja. Saya lihat dari rekap-rekap ST yang masih belum masuk. Kemarin itu kami cukup banyak karena dari pihak psikologi ada surat tugas yang kelompok itu jadinya kami pisahkan satu persatu, Pak. Jadinya itu membantu juga untuk nambah banyak ininya. Karena kan untuk yang PKLP, untuk yang menjadi konselor atau psikolog itu kan awalnya satu tim setiap satu periode. Sekarang kemarin sudah diberikan satu persatu, jadi sudah lebih aman. Paling ya saya sekarang sedang mengecek tentang luaran sama tentang lab-lab yang mungkin belum saya centang, itu saya tinggal melakukan pengecekan aja sih Pak. Dan kemarin juga sempat saya minta bantuan Kak Pak Utomo juga karena sempat agak sedang sibuk juga, jadi ada 30 ST mungkin yang saya berikan ke LPPM untuk minta diinputkan, dan katanya sih sudah juga. Terima kasih banyak bantuannya ya Pak Utomo juga. Itu sih Pak. Ya, monggo. Makasih Bu Vivin. Sudah optimal dan sudah hampir maksimal yang dimasukkan. Adapun tambahan-tambahan monggo bisa dilakukan dalam 1 hari ini sebelum tutup besok. Berikut kita masuk ke sesudah psikologi itu apa ya? Teknik ya berarti ya. Teknik kita mulai dari urut dari yang kecil juga ya. Monggo Pak Susilo, jika ada yang ingin diberi kesimpulan, tolong disimpulkan inputan dari penelitian dan kinerja pengabdian pada masyarakat yang ada kaitannya dengan teknik elektro. Monggo Pak Susilo. Halo. Ya, ya Pak. Ya. Ya, kalau dari elektro sih kita tahapannya masih ngecek yang dari yang sudah diinput sama cari-cari data yang itu kan ada punya Pak Eli 1 ya yang masih digulingin.
Ya, itu. Kalau untuk apa beberapa hal sih kita masih koordinasi sih Pak. Jadi saya usahakan nanti hari ini. Gitu. Kalau yang penyelenggaraan forum ilmiah kelihatannya gimana Pak? Yang dari TNI Elektro, apakah sudah terinput atau ada yang masih bisa diinputkan Pak? Forum ilmiah ini saya cek itu yang Pak Nemuel istilahnya apa itu? Yang dia ngajar di dosen tamu Pak. Jadi Sakti ya, dosen tamu ya. Dosen tamu, gimana kira-kira Pak Tang? Kalau dosen tamu itu masuk kemana kira-kira Pak Tang? Kalau untuk yang dosen tamu nggak bisa Pak, itu kalau penyelenggaranya kan dari ini ya, dari sana ya. Gitu. Oh, iya. Karena yang ditekankan itu adalah penyelenggaranya dari Ubaya Pak, gitu. Oh, intinya okay. sih itu. Oh ya udah kalau gitu. Ya. Kalau yang untuk anak SMA ada yang elektro ada nggak Pak yang berkaitan dengan kegiatan forum ilmiah gitu, tapi kalau nggak salah ada pelatihan-pelatihan atau apa gitu. Kalau 2019 itu ada ekskul gitu tuh bisa nggak? Monggo Pak Tang, saya enggak. Tapi masalahnya buktinya itu. Buktinya itu kalau surat tugas sih ada. Sebetulnya kayak apa Pak kegiatannya? Seperti apa? Kegiatannya ya kan anak SMA datang belajar di sini kan gitu. Ada training ya Pak ya? Ya kayak pelatihan gitu. Pelatihan ya, kayak pelatihan. Kalau pelatihan sih, kalau judulnya pelatihan itu lebih pasnya masuk ke pengabdian. Tapi kalau yang judulnya atas misalkan workshop atau conference misalkan itu ya, itu masuk ke penelitian. Ya salah satu sih masuk aja ke kalau di pengabdian monggo kalau diarahkan sana. Bisa aja. Ya. Terus saya pernah diajak MPR untuk jadi narasumber buat anak Sinui itu masuk pengabdian juga ya? Masuk pengabdian, Pak. Pengabdian ya? Masuk pengabdian. Cuman itu surat tugasnya ya nanti saya cek. Ya, Pak, mungkin ini terkait yang elektro, kelihatannya datanya memang kan belum masuk. Yang masuk itu mungkin kami input dari LPPM beberapa surat tugas kalian. Nah, mungkin datanya bisa dari minta PAJ atau MAF Fakultas Teknik, Pak. Sehingga mungkin nanti direktris dosen-dosen elektro kan ada cukup banyak juga, mungkin bisa dari sumber dari situ. Nanti masalah input bisa kami bantu. Jadi mungkin datanya aja yang dari dosen-dosen elektro bisa ditulis dari PAJ elektro atau dari MAF Teknik, Pak. Nanti untuk input bisa kami support karena waktunya terbatas sampai besok. Ya. Oke, Pak. Ya, oke. Makasih Pak Susilo. Ya memang silahkan masuk ke web Simlitapmas untuk melihat data dan sesuaikan dengan yang diperoleh data dari prodi sendiri. Tentu kalau kekurangan segera masukkan ke web Simlitapmas. Nah, jika dalam waktu singkat ini kesulitan untuk menginput gitu ya, data ada tapi tidak punya waktu Bapak Ibu untuk menginput, monggo menghubungi Pak Utomo untuk pengabdian dan Pak Atang untuk penelitian untuk dibantu diinputkan. Jadi semacam Bapak Ibu menjadi cross check saja, nanti datanya semua kirim ke LPPM, akan dibantu dimasukkan oleh Pak Utomo dan Pak Atang. Berikut teknik kimia. Tanya Pak. Oh ya, sorry Pak. Pak Wito. Kalau terkait pengabdian ke Pak Utomo mungkin Pak, untuk dosen yang menjadi juri perlombaan apa masuk pengabdian Pak? Masuk Pak, dimasukkan aja. Masuk ya Pak ya? Oh ya oke, nanti saya sampaikan. Makasih Pak, itu aja. Oke, berikut untuk teknik kimia, Bu Lani sudah ada. Silakan monggo Bu diberi simpulan tentang input kinerja penelitian dan pengabdian dari teknik kimia. Ya baik, selamat pagi semuanya Pak Azrul, Pak Atang, ya, Mbak Era dan Pak Ud. Dari penelitian dulu ya, ini kalau dari penelitian
Ini saya sudah inputkan luaran-luaran gitu ya, terutama yang pemakalah forum ilmiah, kemudian yang publikasi jurnal juga. Cuma kemarin saya sempat cross-check gitu Pak, yang di jurnal penelitian itu banyak, kemarin misalnya Pak Edi Purwanto gitu ya, padahal ini bukan Pak Edi Purwantonya kita gitu. Ini Pak Edi Purwantonya yang Universitas 11 Maret. Cuma kok bisa masuk ke sistem gitu. Nah itu jadi saya mohon maaf, jadi tadi juga saya sempat saya sempat lihat, terus jadi saya koreksi lagi, jadi saya delete lagi gitu Pak. Monggo. Jadi mohon maaf kalau jumlahnya berkurang. Ya. Ya enggak apa-apa. Nggak tahu. Ya. LPPM nggak tahu dapat data dari mana. Memang namanya Edi Purwanto gitu ya Pak ya. Tapi bukan Edi Purwanto yang Ubaya. Jadi saya hapus. Kemudian juga yang di jurnal itu saya sempat cross-check, itu ada yang IOP, yang mana itu sudah masuk ke makalah forum ilmiah, tapi masuk lagi di jurnal, bagian jurnal gitu Pak. Ya, jadi ada yang Pak Rudi, ini tadi saya barusan juga di bagian jurnal. Kemudian ada yang Bulike, ini kapan hari saya pernah tanya ke Pak Atang, karena sebenarnya ini forumnya itu tahun 2018, tapi luarannya tahun 2019. Sehingga seharusnya kan nggak masuk di bagian forum ya Pak Atang ya? Iya, betul. Tapi saya, ya, betul. Ya di bagian jurnal itu kok ternyata dimasukkan sebagai luaran di bagian jurnal. Kemarin saya serahkan ke LPPM, tapi ini barusan saya cek itu masih ada gitu. Yang AIP, proceeding, apakah saya hapus atau dibiarkan saja, bagaimana? Ya Bu, ini kan juga masih banyak ya, terus bergerak data-datanya masuk. Mungkin kalau saat waktu pengecekan itu sudah kelihatan ya, yang harus diralat itu seperti apa, bisa juga Bu, saat itu juga langsung dicek ya, yang di bagian, apakah itu misalkan dari jurnal ya, itu sudah terinput, kemudian di pemakalah belum terinput, itu tinggal dipindahkan aja, gitu. Tapi kalau misalkan dua-duanya sudah di-input, ya satunya harus dihapus kalau gitu Bu. Itu aja sih. Yang tadi sudah didiskusikan bahwa kayak contohnya IOP dan AIP itu masuk ke arah pemakalah karena itu dari hasil kegiatan conference atau ininya kegiatan seperti itu. Oh iya, berarti yang di jurnal saya hapus ya. Tapi harusnya kita makalah juga nggak bisa Pak, karena ini forumnya 2018. Oh ya udah nggak bisa. Kita hilang berarti ini ya. Hilang berarti Bu. Karena itu yang jadi perhatian kita untuk ke depan ya. Tapi karena proses sekarang baru proses input gitu ya, belum evaluasi ya. Nanti evaluasi nanti kita akan coba upayakan supaya itu jangan sampai miss seperti sekarang. Ya. Monggo Bu, silakan. Ya oke Pak. Tadi saya sekilas juga masih lihat ada yang TI atau yang farmasi itu IOP-nya masih ada di jurnal gitu. Itu untuk cross check aja. Lalu yang bagian ini Pak, peneliti asing ya. Peneliti asing ini pernah ada peneliti dari Australia, itu waktu Insight itu diundang oleh jurusan untuk jadi pembicara di conference gitu ya, sekalian dia juga ada diskusi di prodi gitu Pak. Jadi ini lewat TKK. Jadi langsung diundang oleh Pak Putu selaku ketua jurusan. Nah ini apakah saya masukkan atau enggak? Karena sudah tadi ada di data atau belum Bu? Tadi saya barusan saya inputkan. Karena ternyata nggak perlu MOU-nya atau kontrak stay-nya berapa ya Pak ya. Jadi saya masukkan aja ya, nggak apa-apa ya. Betul Bu. Ya, ini salah seminggu gitu ya dari rekannya Pak Putu dari Australia. Jadi itu sudah saya masukkan. Kemudian terkait fasilitas ini saya juga sudah masukkan. Jadi yang di penelitian itu sudah lengkap. Kemudian saya sudah lengkapi yang bagian di pengabdian gitu ya. Lalu terkait penelitian lain-lain Pak, penelitian mandiri ini di kami memang banyak penelitian, pembimbingan penelitian gitu ya. Tapi itu bukan tugas akhir karena tugas akhir kami itu rancangan pabrik. Nah ini kami nggak banyak masukan di penelitian mandiri. Karena kalau saya lihat di contohnya yang input itu ada penelitian mandiri terus dana 5 juta gitu ya Pak ya. Nah kalau di kami kan memang nggak ada surat tugasnya, nggak ada penelitian dana yang didanai oleh dosen secara mandiri gitu. Jadi kami nggak ada datanya gitu ya untuk itu. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau dari teknik kimia itu kalau nggak DRPM itu non DRPM yang dari internal Ubaya biasanya ya. Ya. Oke, itu kemudian terkait unit bisnis. Nah, ini unit bisnis, kalau di penelitian itu masuknya ada PSL, tapi kemudian yang data pendapatannya itu belum ada, Pak.
Ya Bu Jadi Lani, masih nol gitu. ya mungkin Iya. bisa dibantu ya dari info yang ada di teknik kimia, kan sering ada kerjasama atau koordinasi sama PSL, itu datanya itu bisa diinputkan kalau ada datanya itu Bu. Ya Pak, saya kemarin sudah mintakan ke Pak Yunus, kemudian Pak Yunus melingkan ke Pak Eliezer, kemudian Pak Eliezer bilang data saya sudah diminta oleh Pak Suyanto, katanya begitu Pak. Makanya ini saya mau ke TPM, iya. Ternyata tadi saya cek kok belum dimasukkan juga gitu. Sudah dikirim ke Pak Yanto ya? Oh, katanya udah diminta Pak Yanto gitu. Karena kan ada pergantian ini ya, pergantian unit dari PSL. Iya, unit. Sehingga kemarin nggak tahu, Pak Eli saya sudah tanya juga, katanya sudah memasukkan baik untuk PSL maupun untuk PSET. Tapi kalau saya lihat di data itu baru PSL yang masuk, PSET-nya belum gitu. Ya Bu, nanti saya cek lagi deh Bu. Iya. Oke. Ya, lalu ini yang unit bisnis belum diterlinkkan ke yang pengabdian Pak Utomo. Jadi kalau di penelitian sudah ada, unit bisnisnya PSL sudah masuk, tapi di pengabdian belum ada gitu ya. Mungkin bisa ditambah. Juga datanya katanya sudah diberikan ke Pak Yanto itu. Iya, nanti kami tambahkan. Iya. Lalu untuk pengabdian Pak Ud yang terakhir, yang sambal itu, sambalnya Bu Ayu itu kan sebenarnya sudah dapat HACCP. Saya nggak tahu itu apakah bisa masuk ke produk apa itu tersertifikasi ya. Karena kemarin sertifikasinya Pak Ud itu baru dari baru dari lembaga analisa ya kayaknya ya. Tapi bukan dari HACCP. HACCP ini sertifikasi yang lain gitu Pak. Mungkin bisa ditambah jadi 2 gitu. Iya Bu. Itu kan sudah masuk di Bu Yeni. Kami lihat di laporannya Bu Yeni itu kan yang ada di tahun 2018. Sehingga yang ada itu dokumen itu 2019 itu berupa surat dari IPB. Sehingga kami masukkan itu yang 2019 berupa dokumen dari IPB itu. Karena emang kalau itu sama sekali tidak kita masukkan. Tapi barangkali kalau Ibu tahu ada sertifikat yang lain bisa ditambahkan. Cuma kami cek di laporannya Bu Yeni, itu tidak ada dokumen itu. Yang ada itu dari IPB. Karena itu kan kegiatan dikti, Bu. Jadi dari Bu Akbanirum itu kan supporting. Artinya tim yang support untuk pendampingannya yang di DD1. Sehingga induk kegiatan ini adalah kegiatan yang pendanaan DRPM. Sehingga cantolannya memang kami masukkan itu ke kegiatan DRPM. Cuma kalau Ibu misalnya mengetahui ada sertifikat itu, mungkin bisa ditambahkan. Cuma kami cek di laporan akhir Bu Yeni tidak ada. Yang ada hanya IPB itu. Oh, sertifikatnya nggak ada ya Pak? Ya. Nanti coba saya tanyakan Bu Akbar Ningrum ya, barangkali punya. Kalau misalnya dia katanya sih dapat, iya. Ya itu. Iya. Kalau saya lihat di prosesnya, di laporan akhir itu, IPB itu menganggap masih layak bisa dipertahankan untuk 1 tahun atau berapa gitu Bu. Surat itu yang menjadi dasar. Kami masukkan. Kalau ada bukti lain pasti akan masukkan nomor, karena itu butuh nomor sertifikat Bu, sebenarnya. Jadi tidak ada dokumen, tapi harus ada nomor sertifikatnya yang bisa dimasukkan. Iya, harusnya ada kok Pak, sertifikat khusus ini yang HACCP ini. Jadi ya, sudah. Karena yang ada itu kan HACCP tahun 2018. Oh, 18 ya? Oh, iya, yang ada 18. Oh iya, baik Pak. Nanti coba saya cross-check. Ya, baik Pak. Ya. Dari saya sekian Pak ya. Oke. Monggo masih ada yang mau bisa diperbaiki, silakan diperbaiki untuk teknik kimia. Sekarang ke teknik industri, monggo Bu Indri, ada yang bisa diberi simpulan untuk penelitian dan pengabdian dari teknik industri, Bu. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, saya sama Bu Amel ini baru sekarang gabung dengan rapat ini. Cuma kami mengikuti dari rekaman YouTube ya. Jadi kami coba ikuti dari teman-teman yang sudah capai selama ini. Jadi kalau dari teknik industri untuk penelitian itu semuanya sudah ya, karena surat tugas maupun artikel makalahnya itu sudah ada semua. Rasanya kalau dari penelitian tambahan, meskipun ada tambahan mungkin sedikit sekali. Cuma yang sedang kami kejar ini di pengabdian, karena
pengabdian ini surat tugasnya masih terpencar ya, yang ada di TI sama ada di fakultas itu sudah ditarik semua dari Siska. Itu yang kami inputkan, diupload juga surat tugasnya. Tetapi ada beberapa yang belum ada surat tugasnya, kemungkinan karena tidak di kita yang buat. Jadi misalnya saja sebagai misalnya asesor gitu ya, Aun kalau nggak salah. Kemudian misalnya juga Pak Erik misalnya ada acara Aun itu juga, tapi sebagai peserta itu apakah bisa masuk juga ya sebagai pengabdian? Jadi Aun ini seperti apa, lembaga sertifikasi gitu ya, dan Pak Erik adalah salah satunya. Beliau menghadiri acara tersebut. Itu ada beberapa, kalau saya lihat dari data ada beberapa yang seperti itu, dan kita sedang mencari surat tugasnya. Itu satu, ya silakan Bu, Pak Utomo. Ya, kalau menghadiri tidak bisa, Bu. Kalau menghadiri nggak bisa itu, ya? Ya, kalau sebagai narasumber atau apa boleh. Oke. Ya, Bu Amel? Kalau peserta workshop yang mendapatkan sertifikasi, karena itu kapan hari itu seingat saya Pak Erik pernah ikut workshopnya untuk jadi asesor, itu nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa, oke. Ya, tapi kalau ingin dimasukkan nggak apa-apa, Bu. Ya. Tapi kalau ingin dimasukkan nggak apa-apa, nanti kan ada verifikasi. Tapi biasanya nggak bisa, Bu. Tapi untuk mencoba, iya. Baik. Kalau dari pengalaman lalu nggak bisa ya. Oke. Tapi kalau asesornya bisa ya Pak ya? Ya, dimasukkan aja kalau asesor. Karena kemungkinan itu seingat saya yang buat surat tugas itu karena waktu di 2019 saya kok nggak pernah approve sama sekali terkait dengan Pak Erik sebagai asesor, padahal setahu saya dalam setahun itu ada 4 atau 5 kali yang sebagai asesor. Jadi kalau itu seperti itu berarti surat tugasnya kemungkinan besar dari universitas. Ya, saya lihat cukup banyak yang bisa diinput. Iya, Bu, makasih Bu Amel. Silakan Bu Indri, sorry tak potong. Nggak apa-apa buat nambahin. Lalu kalau membuka konferensi gitu bisa masuk nggak ya? Tidak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Enggak. Kan membuka acara kan, Bu? Ya, membuka acaranya kan, Bu? Pak Joni yang buka. Enggak, kalau keynote kan bicarain. Enggak, itu kan beda lagi. Ini konferensi pustakawan. Oh, Pak Joni itu seingat saya pernah jadi keynote di 2019 itu di Insima dan di Insight. Nah, problemnya yang Insight itu kita cari, ternyata itu mestinya masuk di penelitian ya Pak Hasrul ya. Nah, itu waktu kita cari kok surat tugasnya nggak ada ya. Tapi Insight nggak ada. Nah, ini kayaknya saya mesti koordinasi juga dengan Pak Erik. Karena apakah surat tugasnya mau dibuat atau tidak. Tapi kenyataannya Pak Joni menjadi keynote-nya Insight, Pak Hasrul kan juga tahu. Jadi problemnya ada kemungkinan salah persepsi karena harusnya kalau keynote itu tetap masukkan melalui surat tugas makalah. Tetapi sepertinya Pak Joni lupa tidak memasukkan melalui sana. Nah, kalau itu seperti itu, kita mesti koordinasi dengan Pak Joni dan Pak Erik. Karena yang kemarin itu sudah di Pak Erik yang sebagai dekan. Jadi harusnya Pak Erik dan Pak Joni yang mungkin lebih muda karena posisi yang sekarang. Terus yang kedua, seingat saya Insima tahun lalu itu sepertinya pernah diadakan juga ya. Itu Pak Joni seingat saya juga sebagai keynote. Nah, sepertinya kok belum ya Bu Indri ya. Punyanya Pak Joni yang di Insima tahun lalu juga belum ya Bu Indri. Yang disampaikan Mbak Evi sebagai yang input hanya yang Insight yang belum ada. Yang Insima kok nggak ada problem ya? Mungkin Mbak Evi nggak tahu, Bu ya. Saya kebetulan tahu karena kena tugas kena dampak mengajar. Insima yang tahun lalu seingat saya di Sulawesi. Manado ya. Nah, nanti perlu saya cek lagi apakah itu yang 2019 ataukah yang 2018. 2019 itu, soalnya makalahnya masuk. Makalahnya sama Pak Adi HI itu masuk. Iya,
Terus satu lagi Pak Hasrul dan Pak Utomo. Ya. Ini terkait dengan pengabdian yang ke SMA. Tadi kalau nggak salah salah satu tadi ada yang menanyakan terkait dengan, Pak Susilo tadi menanyakan terkait dengan datang ke SMA untuk promosi dan sebagainya. Itu masuk sebagai pengabdian. Kalau itu masuk sebagai pengabdian, surat tugasnya itu kan biasanya yang buat bukan fakultas, tapi karena di bawah MPR. Apakah yang seperti ini juga menjadi tanggung jawabnya punyanya Prodi di dalam input ini ya, di dalam input yang kali ini? Karena kalau menurut saya, apakah nggak lebih mudah ditarik langsung dari MPR, karena itu kan posisinya akan jadi untuk semua Prodi. Saya rasa ada ini ya, ada perwakilan yang pergi untuk promosi ke SMA atau melakukan. Karena promosi yang SMA sekarang itu sudah dalam bentuk presentasi, jadi semacam kayak kita tidak langsung promosi Ubaya adalah seperti ini, tetapi kita sharing sesuatu. Jadi menurut saya itu mestinya masih bisa dimasukkan sebagai pengabdian. Iya Bu, betul. Jadi memang untuk yang kenapa kita masukkan yang SMA, karena kita tahu bahwa kegiatannya kan tidak sekedar promosi, tapi ada sesuatu materi atau ilmu yang diberikan, sehingga kami sarankan untuk masuk memang Bu. Nah untuk ST, ya untuk ST kami juga koordinasi dengan MPR tahun 2019 supaya bisa ditarik. Oke, iya. Karena pembuatnya MPR Pak, cuma memang Kaprodi approve gitu ya. Tetapi saya rasa lebih susah menarik kalau itu bukan pembuatnya. Saya nggak tahu, mesti ngecek ke teman-teman admin. Tapi menurut saya kalau itu bisa ditarik dari MPR kan lebih enak, karena mereka kan pasti punya semuanya gitu. Ya Bu. Saya cek di Mbak Evi nggak ada sama. Nggak ada ya? Nggak ada. Harus dari MPR gitu. Ya. Berarti ini, dari MPR. Nggak bisa narik kita. Dari evaluasi kita nanti Bu. Jadi kita memang bagian-bagian ini yang masih tercecer, yang belum kita kita telisik satu persatu ini kita jadikan evaluasi nanti. Makasih Bu masukannya. Kalau mungkin ke depan Pak Hasrul kalau boleh usul, karena kalau semua data seperti ini kondisinya harus terkumpul semua di LPPM, alangkah baiknya semua surat yang dibuat secara sistem itu bisa diakses oleh teman-teman MPR, bukan sebagai data yang di-download, tetapi data itu sudah dalam bentuk Excel yang lebih mudah untuk di-upload masuk ke sistem manapun. Jadi dengan begitu semua data akan terkumpulnya di LPPM. Termasuk haki, termasuk apapun yang kita punya, begitu dipicu dengan surat tugas, berarti kan masuk ke dalam sistem kita. Kalau masuk sistem kita, kalau itu bisa langsung ditarik oleh LPPM kan enak, jadi nggak setiap tahun kita seperti ini kejar-kejaran. Kita sih senang aja Bu, karena memang tapi ya itu sistemnya masih berjalan terus gitu ya. Ada bagian-bagian yang ternyata kita nggak apa-apa. Betul. Jadi maksud saya ini nanti mungkin mesti bicara dengan SIM, bagaimana kan kita tidak membuat surat tugas yang baru, tetapi kita hanya menarik surat tugas itu ke dalam sistem kita. Jadi menurut saya membuat interface yang seperti itu lebih mudah dibandingkan kita membuat sistem real yang harus nginput satu-satu. Kan ini kan sudah ada surat tugas, ada surat makalah, ada beberapa hal yang terkait dengan semua surat tugas seperti menjadi asesor, menjadi pembicara, menjadi itu kan semuanya masuk. Karena beberapa ternyata kalau misalnya surat tugas makalah, Prodi tidak bisa menarik, Pak. Nah, kalau Putri nggak bisa narik, itu kan harus narik melalui masing-masing orang, ngumpulkan lagi. Kok menurut saya mubazir ya, itu sudah ada di dalam sistem, tinggal dibuatkan interface, ditarik aja, kenapa harus muter gitu. Karena muter itu pada akhirnya juga problem. Betul Bu, saya setuju Bu. Nanti inilah yang tadi kami sebutkan ya Bu ya, bertahap, dan juga ini evaluasi untuk ke depan Bu. Karena memang masih belum terintegrasi yang kita punya semua. Kita sudah punya datanya, tapi menariknya aja masih masalah gitu ya. Excel-nya belum muncul semua gitu ya. Kemudian juga unit-unit yang harusnya dilampiri itu tidak dilampiri semua. Betul. Ya itulah Bu, nanti kita coba pelan-pelan kita dandani satu-satu Pak. Diperbaiki satu-satu nanti. Karena kalau itu bayangan saya kalau seperti surat tugas makalah kan begitu selesai, kita mau tidak mau harus upload. Kalau tidak, dia tidak bisa lagi bikin surat tugas. Nah itu bisa upload. Cuma memang harus hati-hati dengan surat tugas online karena
bisa saja dia bikin surat tugas online pada saat yang sama itu ada 2-3 gitu ya, 2-3 biji yang harus dibikin. Nah kalau itu satu tidak boleh jalan maka semua kerjaan Anda jalan semua nanti. Betul, ada stuck nanti ya. Iya, mesti dipikirkan itu. Oke Pak, makasih. Ya, oke, silakan lanjutkan Bu Indri. Ada tambahan untuk Bu Amel? Sorry, lanjutkan dulu Bu Indri saja supaya Bu Indri bisa full dulu selesaikan. Monggo Bu Indri, ada yang tambahkan? Sudah Pak, jadi yang kita nanti masih usahakan yang pengabdian ya, yang penelitian rasanya sudah semua. Yang pengabdian ini masih kita coba tambahkan. Oh ya Pak, satu lagi terkait dengan unit fasilitas pendukung. Jadi itu kan isinya ada lab-lab ya. Labnya kita itu masuk beberapa kali. Jadi ada lab fisik, lalu ada lab sebagai kumpulan dari bidang minat itu ya. Jadi ada yang SK-nya 2000, 2006, dan 2017. Nah, itu sementara yang kita lihat yang terbaru itu posisinya aktif. Kemudian yang 2006, 2000 itu apakah harus dinonaktifkan semua atau diaktifkan semua? Ininya gimana ya untuk aktif dan nonaktif itu maksudnya apa? Ya, saya pikir yang harusnya yang ada itu hanyalah yang terakhir gitu ya. Pada intinya yang terakhir itu kita anggap aktif dan itu yang valid gitu ya. Yang lain yang ada duplikasi harusnya itu kalau bisa di-delete atau kalau memang sistemnya tidak mengatakan delete ya nonaktif gitu ya. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Mungkin tolong dicek Pak Utomo sama Pak Atang ini dari TI ini bahwa ada lab yang double dimasukkan di sistem pendukung. Ya Pak, terkait dengan unit yang disampaikan Bu Indri tadi, saya memang sudah sempat cek juga untuk pengabdian. Awalnya saya input itu bisa 200 lebih yang pengabdian itu. Kemudian saya cek satu persatu memang ada yang double atau SK itu, makanya kan sebenarnya ini juga perlu kita sepakati. Belum tentu yang baru itu ini secara pribadi saya lihat pas juga, karena kalau yang lama itu SK-nya itu lebih terinci Pak. Sehingga lebih terinci itu artinya apa? Sebenarnya kita untuk input, ini sebenarnya lab apa, itu bisa dari surat tugas itu, surat pendirian. Karena kita ada misalnya ada deskripsi, kita ambil dari situ. Nah, sementara SK yang 2017 itu kan hanya nama labnya, sehingga kita juga agak susah untuk ini deskripsinya seperti apa, itu agak susah. Nah, memang harusnya penerbitan SK yang baru itu ngecek SK yang lama itu berapa atau tidak, sehingga jelas atau dibatalkan yang mana, sehingga kita bisa aktif atau nonaktif kalau penelitian. Kalau pengabdian kan tidak ada aktif nonaktif. Jadi saya biarkan memang SK itu sepanjang namanya tidak sama kalau yang pengabdian Pak. Ya. Berarti ada perbedaan perlakuan ya di penulisan unit pendukung di pengabdian sama penelitian. Gitu Bu, kira-kira Bu Indri. Jadi yang kira-kira yang kira-kira berbeda namanya masih dimasukkan juga oleh Pak Utomo. Kalau misal di penelitian itu dinyatakan sebagai nonaktif gitu ya. Itu perlakuannya seperti itu. Oke. Berarti biar nanti LPPM yang atur aja ya. Ya, kita aja. Mungkin yang ini Bu Indri, mungkin yang tinggal klik aja dipastikan bahwa semua kegiatan pengabdian itu fasilitasnya dipergunakan. Karena itu penilaiannya kan dosen itu dari lab mana, anggap saja itu juga terlibat labnya gitu aja. Dipastikan itu aja. Dikonekkan Bu, kegiatan yang ada itu dikonekkan dengan kira-kira berasal dari lab yang mana, unsur pendukungnya dari mana gitu. Oke, nanti saya cek lagi yang itu. Ya. Oke, monggo sekarang MTI Pak beres ya berarti ya. Boleh. Ada tambahan lagi Bu. Ya, karena ini rada membingungkan karena Magister dan S1-nya TI itu kan dosennya nyangkut di kanan kiri, sehingga memang saya dan Bu Indri memang bekerja sama untuk mencoba menelusur satu persatu gitu. Jadi kalau Bu Indri beres berarti saya ikut beres. Ya, terima kasih Bu Indri. Ya, teknik industri inputannya maksimal kok Bu. Kami kan juga cek untuk teknik industri cukup maksimal untuk data yang terinput di pengabdian. Tambahan lagi Bu Amel.
dari Rasanya penelitian. cukup sama, mungkin saya sama Bu Indri punya hutang yang terkait Insight dan Insima itu ya. Ya, betul. Sama mungkin yang punyanya Pak Erik yang terkait AUN. Kami akan coba kejar hari ini mungkin. Mbak Evi masih bantu untuk ngecek-ngecek. Sama titip ini Bu Amel, yang di luaran lain, yang kapan itu saya WA itu, mohon bisa dibantu Bu Amel atau Bu Indri. Itu yang ya, jadi deskripsinya itu loh Bu. Apa buktinya itu loh Bu, bukti apa itu kan saya ambil data dari data Haki ya, yang diciptakan, yang dibuat dari teknik industri, kayak punya Ibu kan itu emotion itu ya. Nah itu berupa apa? Jadi nanti dibuatkan aja file deskripsinya itu ada fotonya, kemudian nanti ada juga deskripsinya itu apa, berupa apa, gambarannya seperti apa, lalu bisa juga digambarkan berupa dimensinya seperti apa gitu ya, ukuran dan segala macam. Kalau itu memang itu prototipe itu misalkan contohnya, itu ditulis saja. Tapi ada buktinya, ini juga fotonya Bu, foto barang itu seperti apa. Itu minta tolong dari beberapa nama yang ada di luaran lain, itu memang dari teman-teman teknik industri kan juga cukup banyak ya. Selain Ibu juga, lalu ada Pak Joni yang Nerve Earth itu ya, education itu juga perlu ditambahkan bukti-buktinya itu. Iya. Saya rasa kok banyak kok dari teknik industri di luaran lain. Nanti mohon dilengkapi aja. Yang itu Bu Indri sudah minta tolong Pak Rahman waktu kemarin untuk mengumpulkan, tapi masih jalan ya Bu Indri ya? Ya, yang deskripsi itu nanti ambil dari sertifikatnya ya. Iya, kalau deskripsi sertifikat, tapi butuh juga mungkin foto atau gambar prototipe-nya, Bu. Bukti fotonya itu, Bu. Prototipe-nya yang dibuat itu. Iya. Iya. Aja. Terima kasih Bu Amel. Ya, Bu terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Utomo. Oke. Sekarang kita lanjut ke teknik yang ke Bu Endah. Silakan Bu Endah. Ya, selamat pagi Pak Hasrul, Pak Atang, Pak Utomo. Terima kasih atas waktunya. Laporan untuk yang dari informatika untuk penelitian dulu. Jadi sekarang kalau dari surat tugas pemakalah, saya sudah melihat dari yang ST yang diberikan sama jurusan, fakultas, sama yang dari LPPM, itu sudah saya lihat semuanya insya Allah sudah lengkap. Nah, tapi ini masih yang ada tambahan itu mungkin untuk yang penelitian mandiri. Ini masih dalam progres, karena kemarin-kemarin teman-teman juga masih sibuk kurikulum, baru 2 harian ini beliau ini baru bisa mulai melihat untuk yang penelitian mandiri. Nah, ini akan diusahakan dalam 1-2 hari ini. Terus untuk kerjasama itu kemarin saya sempat nyatakan ke Pak Atang bahwa ada beberapa MOU itu, tapi di MOU ini tidak ada nominalnya. Saya sudah coba untuk inputkan, tapi ternyata enggak bisa. Saya coba 0 gitu untuk biayanya, angkanya ini ternyata tetap enggak bisa. Jadi kayaknya kalau yang di IF itu ada 2 MOU, tapi memang atas nama fakultas sih, itu yang tidak bisa diinput. Terus kemudian ini untuk yang kegiatan penyelenggaraan forum ilmiah, ini mau tanya aja sih, di IF itu setiap tahun ada festival yang untuk memamerkan produk-produk dari mahasiswa kami, hasil produk TA dan hasil penelitian dan lain sebagainya. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam forum ilmiah? Penyelenggaraan untuk forum ilmiahnya. Bisa Bu, dimasukkan aja. Dimasukkan aja. Masukkan aja, ya, seperti berarti itu. nanti untuk sebagai buktinya surat tugas sama laporan gitu. Kalau penyelenggaraan forum ilmiah tidak ada bukti yang di ini. Oh, nggak ada yang perlu ditunjukkan ya. Berupa data aja, isian data aja, metadata aja. Apa yang perlu saya siapkan nanti waktu di review tiba-tiba diminta. Nama kegiatan, ya kan, nama kegiatan, penyelenggaranya siapa, unitnya, lalu mitra. Oh, mitranya dalam hal ini berarti masyarakat ya? Karena ini diselenggarakannya itu di mall untuk masyarakat luas. Nggak apa-apa, bisa. Nggak apa-apa ya, masyarakat umum gitu. Iya, nggak apa-apa. Atau tidak mallnya apa, Bang? Ya, ininya, kalau mitra itu kan bisa juga kalau dengan siapa ya waktu itu ya, dengan bisa juga dari narasumber yang diundang,
atau mungkin atas siapa gitu ya. Itu bisa aja dimasukkan gitu. Oh, oke. Iya, narasumbernya ada yang dari ini sih, alumni juga sih itu. Coba aja, itu di-input aja, Bu. Ya, oke, terima kasih. Itu yang dari penelitian, kurang lebihnya nanti berarti tambahnya itu untuk penelitian mandiri. Terus yang dari pengabdian, terus terang saya baru tahu yang tadi USP itu bisa dimasukkan. Kemarin nggak kepikiran sama sekali sih. Jadi nanti untuk yang USP di 2019, LPPM yang akan input ya, yang dari teman-teman IF. Gimana Pak Utomo, bisa ditarik nggak dari MPR Pak Utomo? Nah ini kami akan koordinasi dengan MPR. Ya Bu, sedang kita usahakan. Supaya nggak double-double maksud saya, kalau memang sendiri-sendiri ya nanti saya minta tolong teman-teman yang untuk itu. Tapi kalau sudah langsung dari LPPM kan nggak perlu teman-teman yang jalan. Ya, kita coba MPR dulu Bu. Nanti bagaimana perkembangannya kita beritahu lebih lanjut nanti. Oke, baik. Terus ada satu lagi sih, ini pertanyaan beberapa teman. Kalau dana yang dari DRPM itu kan memang sudah diinputkan LPPM, tapi kadang di tengah-tengah itu ada kegiatan-kegiatan kecil, di mana kegiatan itu kan minta surat tugas lagi, gitu, surat tugas yang per kegiatan. Nah ini apakah masih perlu diinputkan lagi? Luarannya pasti ada, jadi kalau misalkan aja kayak membuat video promosi gitu, itu kan nanti luarannya berupa videonya. Apakah ini bisa diinputkan lagi atau sudah include dalam satu pengabdian yang dari DRPM itu? Ya Bu, ya memang tujuannya kita itu kan memperbanyak Bu sebenarnya. Memperbanyak dalam artian kalau surat tugas induk itu ada biarkan aja, kemudian ada turunan surat misalnya jadi narasumber kegiatan diinput lagi saja. Yang penting dasarnya ada surat tugas berbeda. Silakan nih, Dr. RR Paul Romadani Ardi, SDMT staf pengajar. Oke, enggak apa-apa Bu, memang gitu Bu. Jadi adapun kegiatan turunannya ya kita bisa masukkan sebagai kegiatan non DRPM Bu. Jadi misal non ya itu ya maksudnya. Yang DRPM sudah paten Bu, itu dari data ada. Itu LPPM belum input kan ya Pak ya? Ya belum, yang jadi usulan dari Bapak Ibu semua itu memang. Oh oke. Ya berarti nanti saya inputkan kalau gitu. Ya itu sih laporan dari IF untuk sementara ini. Oh ya ada beberapa teman itu yang ngomong untuk pengabdian kan memang kita melihat dari jumlah ya. Cuma teman-teman yang bilang kan yang dilakukan kita itu memang satu pengabdian oleh banyak orang. Jadi memang kalau kewajiban satu dosen itu satu pengabdian itu sudah sudah terlampaui gitu. Tapi kalau dengan melihat jumlah kayak gini, ini kan jadinya kayaknya kalau dilihat IF ini pengabdiannya kok sedikit sekali sih kan kayaknya gitu. Nah, saran mungkin lebih baik berikutnya dipecah Bu. Dipecahnya misalnya itu berarti per narasumber misalnya gitu ya. Oh ya. Jadi kalau ada beberapa karena pengabdian kita itu kan sebenarnya lama gitu ya. Terus memang ada beberapa topik-topik. Tapi kita ngelihatnya selalu selama ini siapa saja yang terlibat itu jadi satu surat tugas sih jadinya. Jadi kemarin waktu ngelihat itu lah kan ini IF jadinya kayaknya sedikit sekali pengabdiannya. Padahal pengabdiannya jalannya sudah lumayan lama dan juga materinya ada banyak. Itu mungkin nanti juga bagi kami akan kami bikin yang seperti itu kalau tahu yang diminta jumlah gitu ya. Ya itu dulu sih. Kalau yang seperti kemarin contohnya Bu pada waktu seri edukasi masyarakat itu kan IF itu setiap hari itu memasukkan satu topik dengan 2 pembicara. Nah kita kan usulkan memang itu setiap pembicara itu dia punya judul sendiri-sendiri sehingga surat tugasnya bisa dimunculkan sendiri-sendiri gitu model. Kita cara berpikirnya seperti itu. Yang kemarin soalnya cuma dari satu surat tugas gitu loh Pak. Jadi satu surat tugas dengan beberapa kegiatan itu. Jadi akhirnya kayaknya kok pengabdiannya sedikit sekali. Informatika senengannya rombongan Bu. Loh padahal kegiatannya banyak loh Pak. Yaitu tadi kan satu surat tugasnya itu bersama-sama. Ya makanya dipecah. Baiknya dipecah. Berbeda. Nah, mungkin ini sih informasi buat Pak Susilo tadi. Untuk surat tugas yang di jurusan Mbak Claudia sebagai administrasi fakultas itu sudah mendownloadkan semua. Jadi mungkin
Pak Susilo bisa koordinasi. Saya kemarin cuma mintanya IF, tapi sama Mbak Claude itu malah di-downloadkan semua yang fakultas teknik gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memerlukan bisa di sana. Terus saya nggak tahu untuk yang teknik manufaktur siapakah Pak yang menginputkan? Karena di antara kami tidak ada perwakilan dari teknik manufaktur. Ya, untuk manufaktur itu sempat komunikasi dengan saya Bu Arum, Bu. Bu Arum sempat komunikasi dengan saya. Berarti yang menginputkan LPPM ya? Nah ini kami sudah minta sebenarnya untuk yang manufaktur. MUU saya lihat beberapa banyak yang dari manufaktur sih kemarin itu. Mbak Claudia kan juga downloadkan semua yang itu, terus ngirimnya ini Bu semua MUU yang ada. Saya sih miliknya yang dari IF, terus tak bilangin Mbak yang dari jurusan yang lain minta tolong disampaikan ke ininya. Terus saya lihat itu ada yang dari manufaktur. Atau gini Bu, nanti minta nomornya ini ya, yang Mbak Claudia ya Bu ya. Oh iya silakan. Kalau data ini kan kami minta yang dari manufaktur, kami cek sudah diinput belum, kalau enggak nanti kami bantu input. Oke. Ya. Oke, Ya. itu dari saya. Terima kasih Itu juga sekalian Pak Atang, berarti kalau masih apa kira-kira ada yang dioptimalkan yang berasal dari teknik manufaktur, minta tolong dicermati Pak Atang. Kayaknya memang kelupaan kita untuk mengingatkan kalau yang teknik manufaktur ini apakah data yang dimasukkan lewat teknik industri atau data itu data tersendiri gitu ya. Tapi saya melihat kalau yang dari teknik industri kayaknya yang dimasukkan yang hanya yang teknik industri saja. Nah, artinya berarti kayaknya mungkin ini terlewat yang manufaktur ini. Jadi minta tolong tadi kalau yang pengabdian tadi sudah ada surat tugas yang didownloadkan oleh Fakultas Teknik. Nah, tadi mungkin untuk yang penelitian Pak Atang juga coba koordinasi dengan Mbak Claudia gitu ya. Untuk yang surat tugas itu apakah sudah menyeluruh gitu ya kegiatan penelitian dan pengabdian atau masih ada yang dari penelitian gitu. Nah, kalau ada minta tolong dikoordinasi dengan Mbak Claudia. Kemudian juga koordinasi dengan dengan Bu Arum berarti, yaitu tentang inputannya ini bagaimana gitu ya. Apakah Bu Arum bisa melihat hari ini secara cepat tidak gitu ya. Kalau misalnya dia bisa diberi akses untuk melihat secara cepat dan langsung mereview, oh kayaknya semuanya sudah masuk yang dari manufaktur ya, berarti oke gitu. Tapi kalau memang masih kurang, ya monggo ditambahkan dari teknik manufaktur. Ya Pak. Ya. Ya sebagai info yang dari Mbak Claudia itu sudah penelitian pengabdian sih Pak. Ya. Itu kan, Jadi nanti saya kasihkan nomornya aja ke Pak Atang sama Pak Utomo ya. Ya, makasih. Ya Bu. Ya, berarti tetap saja mungkin menurut saya Pak Atang dan Pak Utomo juga terpisah koordinasi dengan Bu Arum juga gitu ya untuk mengkonfirmasi apakah inputan yang sudah ada itu sudah memenuhi yang semua yang dari teknik manufaktur atau masih ada yang perlu ditambahkan. Mungkin perlu koordinasi. Iya, mungkin saya juga berpikir kemarin tuh apakah manufaktur itu ada tim atau tidak. Saya belum tahu, memang kemarin kan dari Pak Erik langsung ya Pak tim itu. Ya. Cuma memang saya juga kan ada kebutuhan untuk CNC itu masuk unit bisnis sehingga saya komunikasi dengan Bu Arum. Ya. Oh berarti yang pengabdian sudah komunikasi ya dengan Bu Arum ya? Ya sudah komunikasi saya. Cuma inputan bagus tadi yang saya cek beberapa sudah masuk karena Bu Arum juga kan klarifikasi yang kegiatannya Bu Arum sendiri yang sama Pak Sujala Chandra yang di Pasuruan. Cuma lebih bagus saya akan cross check data yang dari Mbak Claudia tadi Pak. Betul. Kalau Pak Tang ya gitu ya Pak Tangnya titip ya, koordinasi dengan Bu Arum ya. Ya Pak. Dengan penelitiannya. Nanti saya cek kan yang data yang dari tadi disebut tadi itu. Ya. Mungkin bisa nambahin dikit. Seingat saya manufaktur itu punya kerjasama dengan perindustrian. Itu sudah cukup lama, sehingga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan pengabdian yang di sana. Apakah itu sudah masuk atau belum? Mungkin Pak Utomo bisa bantu untuk mengingatkan Bu Arum yang itu juga bisa masuk.
selain yang punya CNC ya. Jadi mereka punya kerjasama dengan perindustrian itu tidak dengan satu saja, tapi dengan beberapa dinas perindustrian. Sehingga cukup banyak kegiatan yang sering mereka lakukan untuk mendampingi UKM-UKM itu untuk kegiatan penambahan kompetensi. Gitu. Jadi mungkin itu masukan, saya juga tidak ngikuti lagi, tapi ada beberapa kali saya pernah membuka acara yang seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mbak Met. Terima kasih Bang Met. Ya, lanjutin. Oke, sekarang kita berlanjut ke sudah teknik biologi ya. Oke, monggo Bu Popi. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Pagi, ya, Bu. Untuk yang penelitian, ini semuanya sudah masuk. Saya tidak akan menambahkan lagi. Untuk yang tadi saya tanyakan yang pemakalah forum ilmiah itu, yang Pak Toko itu sudah saya delete karena Pak Tokonya tidak bersedia untuk dimasukkan abstraknya. Tapi Pak Toko masih punya satu makalah yang di IC Biolis itu yang sudah terbit di Proceeding KNE. Itu ya, sudah diinputkan yang itu. Jadi semuanya totalnya ada 7 pemakalah di forum ilmiah. Kemudian peneliti asing itu sudah masuk semua, 6 peneliti asing yang kunjungan termasuk yang Hanbang Bio itu. Kemudian staf pendukung juga sudah maksimal, sudah dimasukkan semua, ada 8 staf pendukung. Kemudian ada 17 hibah penelitian non DRPM. Itu sudah cukup ya Pak ya, sesuai dengan jumlah dosen ya Pak Atang. Masa mau ditambahkan lagi Pak Asrul yang penelitian mandiri? Rasio Pak Utomo dulu. Katanya masih kurang Bu, kurang banyak Bu. Katanya masih kurang banyak. Pak. Oh, sebentar, gini. Kalau saya tambahkan punya saya sendiri yang porang itu, tapi saya belum publikasi itu. Nggak masalah, kalau data penelitian DRPM nggak masalah Bu, diinputkan aja. Kan bisa itu diinputkan. Surat tugas dulu, mungkin nanti publikasinya pertengahan tahun gitu loh. Iya, bisa. Boleh ya? Nggak masalah Bu. Boleh. Data penelitian boleh ya? itu aja dimasukin. Mulai. Ya, baiklah. Kalau begitu saya coba. Untuk hari ini saya coba minta dibuatkan satu surat tugas lumayan gitu ya Pak ya, nambah ya. Iya Bu, emang itu yang dibutuhkan Bu, surat tugas kami siapkan. Siap Pak Tang. Oke, nah kemudian untuk pelaksana forum ilmiah kami cuma punya satu karena kan 2 tahun sekali yang NLS itu. Jadi tahun 2020 ini akan ada pelaksana forum ilmiah, yang 2019 tidak ada. Kemudian hak cipta ada 6 2019 itu, kemudian buku ajar tidak ada, STD nggak ada dosen yang menulis buku, pada sibuk semua Pak, gitu. Oke, jadi mungkin itu kalau pemakalan tadi sudah ya, itu saya yang Pak Toko sudah saya ganti dengan yang dia juga sudah di proceeding yang IC Biolis itu. Sebenarnya ada 2 dia. Cuman yang satu tadi kan memang tidak dipublikasi di proceeding mereka. Akhirnya saya tutup saja Pak. Saya hapus yang saya tanyakan ke Pak Asrul tempo hari. Ya, jadi nanti Pak Atang jangan ditelusuri lagi ke repositori ya Pak ya. Ya Bu. Ya, karena Pak Toko nggak sanggup nanti kalau ditelusuri saya suruh buat papernya lengkap, kata Pak Toko, saya nggak mau katanya. Ya, gitu ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Saya upayakan tambah satu penelitian mandiri itu ya. Itu yang lainnya sih sudah full Pak, gitu. Sudah maksimal dari kami untuk penelitian, kemudian untuk pengabdian masyarakat juga sudah full ya Pak Utomo, tidak ada lagi input. Sebetulnya mencoba kemarin sore itu untuk input 3 hibah itu Abdimas itu yang pendampingan analisis sampel. Cuma saya nggak bisa upload gitu loh, nggak tahu kenapa. Terus tadi pagi juga nggak bisa gitu loh. Jadi sebenarnya akan ada 3 gitu loh. Tapi saya lihat kan sudah banyak sekali ya Pak Utomo ya. Ya, Bu. Ya. Hampir 2 kan, 1 dosen 2 pengabdian. Iya, jadi tidak perlu ya Pak.
Mau ditambahkan lagi lebih bagus, Bu. Alah. Enggak, masalahnya saya tuh dari kemarin itu nggak bisa menguploadnya. Sudah saya masukkan itunya, terus begitu unggah itu nggak masuk gitu, nggak tahu kenapa. Dilempar ke saya, Bu. Oh gitu ya, saya titipkan Pak Utomo ya, 3. Lempar aja, Bu. Oke, ya wis 3 ya Pak ya, saya titipkan ya. Oke. Sama mungkin, ini, Bu. Ya. Bu, kan saya lihat di Hak Cipta itu ada beberapa tutorial ya Bu ya. Iya. Yang huruf. Nah, iya. itu kan sudah masuk di penelitian Hak Ciptanya. Iya. Nah, itu sebenarnya kan masih bisa dimasukkan di pengabdian. Ada nggak catatan surat tugas yang menghasilkan tutorial itu, Bu? Tugas burut. Lawang itu sudah lama, Pak. Itu loh tutorial tuh buatnya itu sudah lama sekali. Cuman baru yang keluar dimintakan 2016 ya, Bu ya. Iya, cuma baru diuruskan hak ciptanya itu gitu loh 2019. Ya, kegiatan membuat tutorialnya sudah sebelumnya ya. Iya, lama udah. Itu. Kopi. Ya. Mau tanya Bu, Gitu. Kopi. Ya. Kalau yang di teknobiologi itu ada nggak yang kayak kegiatan forum ilmiah itu yang apa ya sifatnya tuh kayak sharing info apa tentang ilmu biologi atau tentang kultur jaringan atau tentang anggrek atau apa kepada ini? Ada internal forum ada tiap bulan. Oh gitu. Nah terus gimana? Tiap bulan ya Bu ya? Iya tiap bulan. Jadi gantian waktu itu Pak Ciko dengan Bu Yolanda tiap bulan. Ada surat tugasnya. Apakah bisa dimasukkan di situ? Coba Bu, yang itu dimasukin itu internal Pak. Iya nggak masalah Bu. Penyelenggaraan ya dimasukin forum dulu deh Bu. Ilmiah internal. Iya. Saya pengen tahu gitu juga ya, sih. ya? Pengen tahu juga kayak apa namanya nanti dari validatornya itu kalau diinputkan seperti itu. Karena itu kan juga sifatnya kan juga ilmiah ya dari hasil yang pakai dari lab. Iya, cuma audiensnya memang internal aja. Apa-apa, Dan Bu. itu yang hadir itu FTB, dosen maupun tendik gitu loh. Oh ya, boleh Bu. Boleh ya Pak ya? Mau, setiap bulan nih Bu ya, dimasukin. Iya. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Popi atas simpulannya. Kita lanjutkan berikutnya dengan FIK, Bu Nini. Monggo Bu Nini. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Jelas ya suara saya? Jelas. Jelas Bu Nini. Gini dari FIK, saya sudah input semaksimal mungkin baik dari penelitian maupun dari pengabdian. Minggu kemarin weekend saya sudah menambahkan di pengabdian DRPM itu saya menambahkan hak cipta untuk batik Ketapang Rame dan batik Bejijong. Kemudian untuk luaran impact lainnya saya nambahkan di Bejijong itu desain busana dan desain motifnya itu. Nah kemudian untuk yang non DRPM ini tadi saya barusan dapat info ternyata kalau USP itu juga bisa dimasukkan. Nah ini kebetulan ada 2 kegiatannya Pak Bubu tahun 2019 Pak ke Pontianak dan ke Makassar. Nah ini jadi kalau misalkan memang ST-nya nanti ditarik dari MPR berarti bisa minta tolong LPPM yang menginputkan ya Pak ya. Nah ini kemudian ini lagi Pak untuk penelitian yang jurnal. Ini saya dapat surat tugas ada 2 dosen untuk menulis jurnal, satunya dari Pak Kumara dengan Pak Gugu 2019. Tapi sayangnya Pak, jurnalnya itu untuk tahun 2016. Oh, ya enggak bisa Bu. Sayang sekali kan, nah itu makanya. Jadi kalau dari penelitian itu sudah maksimal Pak yang saya inputkan. Nah kemudian untuk unit usaha, ada mata kuliah yang diampu oleh Pak Prayogo, itu mata kuliah Production Simulation. Itu tiap semester genap, mahasiswa terima jahitan, terima order. Nah itu yang mau saya tanyakan, itu saya masukkan di unit usaha yang di pengabdian ataukah yang di penelitian? Karena itu kan mata kuliah ya Pak ya. Jadi gimana Pak?
dimasukkan kedua-dua kan tidak ada masalah juga, Bu. Oh, dua-duanya bisa ya? Ya, bisa, Bu. Kan itu inputan yang terpisah. Nggak apa-apa dimasukkan kedua-duanya. Oke, berarti kalau gitu nanti hari ini akan saya coba input untuk yang ke penelitian, Pak. Karena yang pengabdian itu sudah saya masukkan ada SK-nya dan kemudian katanya Pak Utomo harus masukkan juga laporan pendapatan. Nah, ini saya masih nunggu laporan pendapatan hari ini supaya saya bisa input kedua-duanya. Kemudian ini lagi Pak, saya mau tanya lagi soal kalau untuk penyelenggara forum ilmiah, FIK masih belum untuk tahun 2019, tapi kami ada event setiap tahun, yaitu menyelenggarakan fashion show. Fashion show dan itu skalanya kalau bisa dihitung itu skala nasional Pak, karena salah satu terbesar di Surabaya juga. Nah, itu masuk di pengabdian berarti ya Pak? Karena kita memamerkan hasil karya mahasiswa dan juga ada yang kita pamerkan hasil karya alumni. Kemudian kan itu acaranya sehari ya Pak ya. Malamnya fashion show, siangnya menjelang siang itu talk show. Nah, kita itu mengundang para ahli. Ya, saya pikir yang di apanya, yang di penelitiannya itu yang ditulis itu bukan fashion show-nya gitu, saya pikir ya. Tapi talk show-nya. Talk show-nya, kegiatan ilmiahnya yang ditonjolkan. Sedangkan kalau di pengabdian nanti masuk yang fashion show-nya. Nah, untuk talk show-nya ini data apa aja Pak yang dimasukkan? Nggak perlu ya Pak ya? Kan cukup cukup ini ya, apa kerjasamanya dengan siapa? Kebetulan kita kerjasamanya sih waktu itu kita fashion show-nya acaranya itu di ini Pak, Chameleon Hall TP Pak. Jadi hanya menyebutkan itu aja kan ya Pak ya? Monggo Pak Utomo. Ya Bu. Jadi kalau untuk kegiatannya kuncinya untuk bisa kita masukkan itu kan satu bisa surat tugas atau laporan kegiatan. Jadi kuncinya kan di ST atau laporan kegiatan. Nah di dalam laporan kegiatan itu kuncinya juga harus ada dosen yang terlibat, NIDN, kemudian ada lembar pengesahannya. Tinggal pilih salah satu itu Bu. Tapi sebelum saya lanjutkan Bu, selamat ulang tahun ya Bu Nini. Hari ini ulang tahun. Semoga rezekinya lancar, sehat. Selamat ulang tahun Bu Nini. Iya, sehat selalu, barokah. Ulang tahun Bu Nini. Selamat ulang tahun Bu Nini. Selamat ulang tahun. Nini. Nah, ada yang jemput kue ya. Lempar telur. Aduh. Ya, makasih Bapak Ibu. Ya. Oke Pak, Utomo lanjut lagi Pak. Ya. Kalau tadi Bu, saya pikir yang untuk desain gitu kan dari FIK kan banyak. Itu untuk luaran lain itu sebenarnya bisa sangat banyak. Nah itu kebetulan yang di DRPM kemarin yang Bejijong yang memang luaran yang bisa saya masukkan itu kebetulan karena kita waktu itu kita memang mensupport desain ini ya Pak, busana untuk branding tim desa wisatanya itu sudah saya masukkan Pak. Berikut juga foto dan desainnya itu sudah saya masukkan. Kalau untuk luaran iptek yang lain kayaknya masih belum ada, tapi luaran yang lain seperti media massa, kemudian pemakala itu sudah semua, Pak. Ya, kalau yang ini monggo Pak Utomo. Ya, jadi Bapak Ibu ini sekaligus untuk semuanya. Sebenarnya kan karena luaran pengabdian itu nilainya cukup tinggi untuk pemeringkatan 40. Cuma memang agak spesifik yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau penelitian itu kan enak inputnya, penelitian luarannya apa saja bisa diinput. Nah, pengabdian itu harus ada induk kegiatannya, baru kita bisa inputkan untuk luarannya. Sehingga misalnya yang pengabdiannya Bu Nini, itu terima kasih untuk luarannya kan cukup banyak. Jadi hak ciptanya sudah dimasukkan, desainnya bisa dimasukkan lagi, seperti itu. Jadi ada luarannya itu kan ada prototipe boleh, desain boleh. Atau kadang-kadang kan seperti yang Bejijong itu Bu, itu kan membuat buku ya. Buku itu kalau ISBN-nya dibuatkan ISBN bisa menjadi
luaran sendiri, kemudian dihak ciptakan bisa menjadi luaran lain. Nah, mungkin bukunya itu sementara dimasukkan di desain nggak apa-apa, Bu? Atau leaflet itu loh, Bu? Oh gitu, Leaflet, soalnya memang leafletnya. ISBN-nya masih belum ada, Pak. Di ISBN-nya belum ada. Leafletnya aja, Bu. Jadi leafletnya aja dimasukkan, di foto, Bu. Di PDF-kan. Menambahkan. Oke Pak. Berarti itu nanti saya masukkan di luaran iptek ya Pak ya? Luaran lainnya ya Pak ya? Oke Pak, kalau nambah lagi Pak. Oke. Ini Bu Nini, saya juga menambahkan untuk yang penelitian, Bu. Penelitian itu kan ada luaran lain. Nah, luaran lain di penelitian itu ya seperti yang dilakukan untuk teknik industri itu kan kalau ada desain, di FIK kan hasil desain itu kan banyak. Nah, itu dibuat deskripsinya, apakah itu sudah dilakukan atau tidak gitu ya. Tapi menurut saya potensi untuk melakukannya harusnya banyak dari FIK. Jadi desain-desain perhiasan, desain ya Bu, desain baju gitu ya, yang ada itu variasinya itu semua itu gambar sama deskripsi sudah Bu, itu bisa jadi luaran lain dari penelitian Bu. Iya Bu, betul, dari FIK itu justru istilahnya itu makanan empuk ya di situ ya, karena di situ ada khusus itunya pilihannya itu karya seni gitu ya, itu kan karya seni kan luas sekali itu, bisa apapun tadi model segala macam yang tadi disebut itu dimasukin aja Bu, karya seni itu dari hasil FIK itu. Kebetulan untuk yang penelitian Pak, itu penelitian yang di FIK kebetulan masih sedikit. Kalau yang di RPM itu dari Pak Prayogo yang dengan Pak Putu Dodi itu. Nah, itu masih luarannya sih masih berupa resep pewarnaan. Nah, itu luarannya masih belum banyak. Kemudian ada lagi penelitian mandiri dari saya. Jadi memang FIK untuk tahun 2019 untuk penelitian cuma 2 orang, Pak. Bu, itu saya yang luaran lain, Bu. Luaran lain, Bu, bukan penelitian. Jadi tadi yang disinggung oleh Pak Utomo kan kalau di pengabdian ada kegiatannya dulu, ada bukti surat tugasnya dulu, kemudian luarannya dimasukkan. Nah, tapi kalau di penelitian ini tidak, Bu. Nah, yang kita mau kejar itu untuk luaran lain gitu. Luaran lain yang berasal dari FIK. Nah, sesuaikan jadi tidak harus hasil penelitian ya Pak? Tidak. Bisa dilihat itu di bagian ininya isian mana yang dibutuhkan untuk luaran lain itu, Bu. Jadi Bu, masuknya di penelitian, nanti pada waktu masuk data baru, nanti lihat di isiannya apa saja yang dibutuhkan di data di luaran lain itu. Nah, itu tidak ada kaitan dengan surat tugas penelitian gitu. Jadi maksudnya itu kalau ya saya pernah satu kegiatan dengan Pak Kumara dan waktu itu dia sedang membuka file tentang desain-desain yang dihasilkan dari FIK itu sampai ratusan Bu, saya lihat gitu ya, ada fotonya dan ada deskripsinya gitu ya. Saya pikir itu sudah data yang sudah jadi gitu ya, yang sudah punya oleh FIK gitu. Nah, mungkin itu bisa ditelusuri Bu, bisa tinggal dijadikan satu persatu gitu, masukkan ke luaran lain di penelitian, bukan di pengabdian ya. Iya. Kalau misalkan ini Pak, hasil mata kuliah. Jadi di FIK itu ada semacam ini Pak, ada semacam booklet. Jadi contoh saya mengajar mata kuliah intermediate pattern making 2, itu tentang drafting. Nah, hasil final projectnya mahasiswa itu dikumpulkan dalam satu booklet Pak. Itu sudah PDF. Nah, apakah itu bisa saya inputkan? Kalau misalkan itu bisa, saya bisa korek dari dosen-dosen ini ada mungkin bisa sekitar dapat 5, bakal dapat ada 5 e-book. Tapi ya hanya berupa foto produk aja. Tapi untuk produknya mahasiswa itu gimana Pak? Apa bisa? Kalau bisa dibuatkan deskripsinya, kan dibutuhkan tadi deskripsi Bu. Sebenarnya deskripsi yang dibutuhkan, tapi ditunjang oleh foto gitu ya, ditunjang oleh bagan atau foto. Nah, kalau bisa dibuat, kalau memang ada deskripsinya untuk masing-masing itemnya, monggo Bu dibuatkan, nanti dibantu oleh Pak Tang untuk dijadikan dikasih contoh lah nanti ya, seperti yang ditulis oleh teknik industri gitu ya. Itu kira-kira apa yang dibutuhkan untuk sebagai pengesahan dari satu item luaran luaran lain gitu ya. Nah, itu mungkin bisa digali yang dari kuliah juga nggak masalah menurut saya, karena kan
di sana kan dosen terlibat kan pada waktu pembuatan desain itu, sehingga bisa diklaim oleh dosen sebagai luaran lain yang dihasilkan selama dia berkarya. Oke Pak. Ya. Waduh, PR Cukup saya banyak. tambah banyak. Cukup banyak Bu kalau dari Evika Bu. Bisa desain, itu ada pilihannya kok. Tadi yang karya seni, selain karya seni juga ada desain, juga ada pilihan model. Dari semua itu bisa masuk gitu loh Bu, dari Evika. Karena kan juga banyak kan dari hasil-hasil penelitian. Contoh yang saya ingat waktu itu almarhum Pak Kumara, itu juga dia punya desain apa itu yang kayak market untuk yang Suramadu ya, yang dari jadi itu di sana itu ada tempat peristirahatan atau apa gitu ya, di ujung di daerah Pulau Madura itu juga bisa itu dibuatkan kayak model ya, atau itu ya, nanti akan dibuatkan aja filenya berupa marketnya itu sama deskripsinya aja, itu udah jadi itu luaran lain itu satu data itu udah masuk gitu kayak gitu. Oke. Ya Pak, tak kumpulin Pak, saya narik dari. Iya Bu, banyak Bu, bisa itu. Desain-desain baju atau apapun yang bisa terkait dengan itu, kan udah pernah ada ininya kan, uji coba dan segala macam, monggo itu dibuatkan aja. Oke Pak, yaudah Pak, sekian Pak dari FIK kok gitu Pak. Oke, makasih. Itu berarti kan memang masih banyak yang bisa kita buat sebagai potensi ya. Nah ini lagi-lagi ini jadi evaluasi kita untuk tahun-tahun berikutnya gitu ya. Kalau ini kita lakukan dari awal kan sebenarnya data kita cukup banyak gitu ya. Untuk satu fakultas potensinya di bagian sini bisa mengenjot secara kuantitas dari data-data yang ada. Oke, monggo berikutnya ke Fakultas Kedokteran ya, yang terakhir ya. Bu Anita, apakah bisa nyambung Bu Anita, Dokter Anita? Sesudah itu ke Bu Wafia ya untuk melengkapi yang Fakultas Hukum tadi. Dokter Anita, monggo. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Dokter. Dari FK sih kemarin sudah lengkap sih Pak. Cuman memang ada beberapa yang masih belum ada ST-nya. Kendala kami itu, jadi yang pertama belum ada ST-nya, kemudian yang kedua beberapa ST yang sudah jadi itu tanggal pembuatannya itu maksudnya jadi kalau misalnya Abdimasnya itu Desember tapi tanggal ST-nya itu dibuat bulan Juni ini gitu. Nah, itu apa diperkenankan. Nah, kemudian yang kedua terkait ST manual. Jadi karena ST-nya itu kan maksudnya ST manual itu apa juga bisa digunakan gitu. Kan nggak sama dengan ST yang link itu yang biasanya bisa diupload di MyUbaya. Kalau mungkin ST tidak ada masalah, Bu, Dokter. Kalau ST yang penting itu kan legalitas yang ada, bukan masalah manual atau yang dari sistem SISKA gitu ya. Asalkan itu ada legalitasnya dari pihak yang berwenang gitu ya, apakah dekan, apakah kaprodi gitu ya. Ya enggak masalah Dokter, semuanya bisa masuk. Oh iya. Ya sudah cuman itu aja sih Pak. Ada yang mau ditanggapi Pak Utomo itu memang Dokter Anita? Kalau sebentar Pak Azrul. Jadi kemarin sih ada beberapa lagi yang memang belum ada ST-nya, tapi rencananya masih, karena kan yang bagian membuat ST itu baru masuk besok piketnya. Jadi rencananya sih besok baru dibuatkan ST-nya. Nah itu apakah kalau misalnya last minute itu apakah masih bisa gitu kalau diinputkan? Monggo Pak Utomo. Ya Dok, terima kasih. Jadi untuk surat tugas, lebih baik memang surat tugasnya itu jangan lebih baik ikuti kegiatannya. Jangan kemudian kegiatan 2019 surat tugasnya dibuatkan sekarang misalnya, lebih baik dibuat tugas baru sesuai dengan tanggal pelaksanaannya untuk yang terkait dengan surat tugas.
Jadi kalau yang sudah jawab Pak Hasrul, yang penting ada legalitas surat tugas, apakah itu manual, harusnya kan online, cuma karena nggak ada, lebih baik dibuatkan surat tugas manual. Kemudian, apakah besok mungkin kan masih bisa Bu besok diunggah. Biasanya juga tidak, kalau kinerja ini tidak seketat pengajuan proposal. Biasanya tanggal 30, tanggal 1 masih dibuka biasanya. Ya. Terus begini Pak, kebetulan kan saya juga ditunjuk sebagai tim akreditasi bagian Abdimas di FK. Nah, tadi itu saya pelajari ternyata salah satu selain ST itu ada materi sama sertifikat. Nah, kalau di sini ini apakah kita harus menyiapkan itu juga ya Pak? Yang mana? Ya. Yang pengabdian ya Bu ya, dokter ya? Iya, yang Abdimas. Iya, kalau di pengabdian dokumen hanya pilihannya 2 Bu, surat tugas atau laporan dengan dilengkapi lembar pengesahan. Itu, jadi nggak ada untuk yang sertifikat Bu. Oh ya, iya, baik Pak. Soalnya di akreditasi kan harus menyertakan saya sebagai narasumber. Ya beda dokter. Jadi baik, kita secara kita yang minimal yang dibutuhkan oleh sistem saja gitu ya. Kalau nanti ada masalah kaitannya dengan audit segala macam itu urusan belakangan gitu ya. Dari saya. Oke, monggo dokter. Makasih dokter Anita atas simpulan dari Fakultas Kedokteran. Sekarang terakhir berarti silakan Bu Wafia. Terima kasih. Silakan Bu Wafia dari Fakultas Hukum untuk kesimpulan dari pengabdian. Terima kasih Pak Hasrul. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau dari Fakultas Hukum kemarin saya sudah input semua pengabdian. Sudah datanya sudah maksimal sekitar, saya masih belum tulis semuanya, belum saya akumulasi, tapi kira-kira dari data yang ditampilkan Pak Utomo kemarin 60 lebih dari Fakultas Hukum. Saya juga tes lagi, tadi saya dikabarin Pak Bebeto ketika masih di luar, juri untuk kegiatan kemahasiswaan yang ada di fakultas ternyata bisa dimasukkan. Nah ini mungkin karena biasanya kalau juri itu dosen-dosen muda kan Pak, jadi saya tes lagi, barangkali nanti masih ada yang bisa diinputkan, tapi selebihnya dari Fakultas Hukum untuk pengabdian itu sudah sangat maksimal Pak untuk 2019 gitu. Gitu aja sih Pak nanti. Ya, oke. Ini terakhir kapan ya Pak inputnya nih? Tanggal 30 ya? Jam berapa? Ya tadi kalau ya ini tidak seperti yang dibilang Pak Utomo tadi, bentuknya tidak seperti proposal penelitian. Kalau sudah deadline kemudian langsung tutup, tidak seperti itu Bu. Jadi biasanya dia masih tetap buka, tapi kita juga nggak tahu nanti apakah dia masih mengambil data baru kita atau tidak gitu. Jadi jadi kita pokoknya mengikuti saja apa yang menjadi perintah gitu ya, yaitu deadline-nya 30 Juni gitu ya. Jadi kita masukkan 30 Juni. Nanti takutnya kalau kita masukkan di atas 30 Juni, data baru kita tidak diambil gitu. Kalau itu kan ya kita sendiri yang salah jadinya. Itu yang rugi nanti ya. Baik, itu aja sih Pak dari Fakultas Hukum. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Wafia. Monggo Bapak Ibu silakan komen bebas dulu sebentar. Kemudian sesudah itu saya minta simpulan juga dari Pak Utomo dan Pak Atang tentang inputan kinerja. Sudah itu kita tutup. Boleh monggo Bapak Ibu kalau ada komen bebas dulu sebentar satu. Iya Pak. Saya mau tanya yang IUP itu gimana Pak jadinya? Kan ISSN-nya kok saya nggak bisa nemu ya. Monggo Pak Atang ditanggapi Pak Atang. Ya, gimana Bu? Nggak dapat ISSN ya? Yang IUP proceeding itu saya cari. Masuk itu kan ke pemakalah Bu. Ini saya mau urun. Jadi udah disepakati. Penelitian. Nah, saya error ini jadi, maaf ya. IOP sama AIP itu masuk ke pemakalah forum ilmiah gitu. Itu aja Bu.
Oh, dipindahkan. Berarti Jadi kalau sudah dilihat ada dari di Pemakalah ya nggak usah ya? Ya, kalau di Pemakalan ya, nggak ada ISBN segala macam, Bu. Yang ada iya. cuma tanggal, waktu, data-data semua. Mm-mm. Oh ya udah nanti Berdasarkan dihapus itu aja. aja. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang penting itu tanggal pelaksanaannya di 2019 itu. Pak, mau tanya Pak, Ya, maaf. monggo Bu Pipin. Ini Pak, kalau kemarin itu di tahun lalu, kita kan di penelitian itu habis semua sudah mau tutup, itu kan kita bisa tarik data. Jadi nanti kita bisa cross-check lagi apakah data yang sudah masuk itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita input. Nah, tapi yang tahun lalu itu pengabdian tidak bisa. Nah, sekarang apakah juga tetap seperti itu atau gimana Pak? Karena sebenarnya ini bagus juga untuk fakultas gitu ya Pak ya, kita bisa tahu mana saja data yang sudah ter-record di Simlitapmas, mana yang belum. Sementara pengabdian jadinya tidak ter-track gitu Pak. Mungkin Gimana kira-kira Pak Utomo? Ya, ya baik. Terima kasih Bu Pipin. Jadi ini nanti kalau di penelitian kan enak. Saya lihat data Excel itu otomatis bisa kita download. Sekarang pun bisa. Nah di pengabdian memang tidak bisa. Ya kita nyiasati nanti data itu kita akan coba ambil copy paste itu aja Pak yang dari yang ada supaya kita tidak kehilangan apa ini dokumen itu. Walaupun nanti ini kan masih kita nunggu verifikasi juga. Nanti akan ada verifikasi data ini valid atau tidak. Oke. Data ini ya masih ada proses seperti itu sih Bu. Cuma sebelum data itu kemudian ini lebih baik kita tarik memang kita ambil. Jadi supaya kita tidak kehilangan data itu karena saya lihat apa yang kita lakukan ini untuk yang tahun ini inputan ini luar biasa menurut saya. Seingat saya dulu itu 3 tahun itu hanya sekitar 600-an ini. Nah, ketika ini coba kita bareng-bareng bersama untuk optimalkan kinerja ini hasilnya 2019 ini sama dengan isian 3 tahun. Nah, ini kan luar biasa untuk yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya ini. Kami yakin bahwa yang lakukan ini akan maksimal untuk pemeringkatan ubaya maupun Bapak Ibu saya kira data ini juga belum tentu punya juga karena beberapa teman fakultas ternyata dengan adanya input kinerja ini data itu menjadi terekap dari masing-masing sehingga mungkin untuk akreditasi bisa manfaatkan data ini. Nah memang perlu kita optimalkan, kita manfaatkan betul data ini bisa mungkin terkompilasi dari fakultas sendiri-sendiri Pak untuk bisa dimanfaatkan untuk kinerja 2019, 2020, 2021 pasti akan minta data ini. Ya. Betul Pak. Jadi Bu Pipin berarti kita sedang mencari cara bagaimana untuk merekap data yang sudah masuk ini supaya bisa terekap gitu ya, karena memang prosedurnya tidak ada seperti di penelitian. Tapi ya, ini masih ada waktu. Iya, saya coba nanti komunikasi ke tim IT ya Pak di RPM ya. Saya mencoba minta untuk bisa difasilitasi sama seperti penelitian sehingga bisa kita tarik data Excel-nya. Nanti Pak saya sampaikan. Ya, kalau seperti itu bisa berarti lebih baik Pak Tomo. Jadi kita tidak terlalu soro untuk menarik data satu persatu, copy paste itu pasti sangat butuh waktu banyak gitu ya. Ya itu Bu Pipin, jadi memang waktu masih sedang proses karena sistemnya tidak memungkinkan untuk bisa langsung kita rekap gitu ya. Kita sedang mengusahakan apakah nanti memang manual itu nanti kita coba lihat karena masih ada waktu untuk proses verifikasi. Karena data yang baik kan berarti nanti data yang sudah diverifikasi gitu ya. Kalau data sekarang kan masih data usulan gitu ya. Nanti kalau sudah diverifikasi dan kita butuh untuk rekap, kita akan upayakan bagaimana cara merekapnya. Gitu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, monggo Bapak Ibu. Ya, kalau gitu mungkin saya serahkan ke Pak Atang sama Pak Utomo untuk memberikan simpulan. Pak Tang dulu, monggo Pak beri simpulan singkat Pak. Ya baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian atas usaha dan perjuangannya sampai sekarang ini. Memang ini masih ada waktu lagi ya sampai besok itu terakhir. Besok itu sampai ya biasanya itu per jam 23.59 itu ya biasanya kayak gitu. Pakemnya seperti itu sih.
Biasa kalau udah melebihi itu nanti tombol yang data baru itu semua komponen itu udah tidak ada lagi. Jadi itu udah hanya berupa data aja yang sudah diinputkan itu. Jadi kita tinggal menunggu hasil dari validator. Nah, Ibu Bapak mungkin dalam waktu yang singkat, sangat super singkat ini sampai besok ini ya, mohon dicek kembali apa yang kurang, ya apa yang belum diinput misalkan yang tadi yang sudah disampaikan dari teman-teman semua itu mohon di fixkan semua ya gitu ya, dari semua luaran-luaran ataupun dari hasil penelitian maupun yang unit bisnis yang tadi itu ya. Kemudian ada hal lagi, jadi untuk yang khusus penelitian DRPM atau Detlitapmas itu ada bagian yang perlu kita cermati, lalu dilengkapi pada bagian bidang kepakaran dan tujuan sosial ekonomi. Nah, karena di situ memang harus ada penentuan dari kita ya, yang tahu kan mungkin dari dosen-dosen yang terkait ya, ataupun dari teman-temannya. Nah, ini minta tolong ke Ibu Bapak, mohon dapat dicek kembali dan ditentukan bidang kepakaran dan tujuan sosial ekonominya, gitu. Jadi Pak, nanti kalau yang di Litbang itu kan nggak banyak. Saya pikir supaya ya, sedikit kok. Kalau saya pikir supaya cepat langsung aja hubungi orang per orangnya Pak. Kalau yang masih ada yang kurang gitu, supaya cepat langsung diselesaikan oleh masing-masing orang per orangnya Pak. Oke, baik. Nanti akan dibantu dari ini ya teman-teman dosen juga. Kemudian nanti intinya nanti dari hasil inputan kita semua dari penelitian maupun luaran-luaran itu nanti akan berdampak ke data-data yang ada di Simlitapmas Ibu Bapak semua. Nanti kalau misalkan Ibu Bapak coba login ya, yang di Simlitapmas yang NG 2.0, itu semua itu berasal dari sumbernya dari kinerja, baik yang itu yang penelitian, pengabdian, maupun yang luaran-luaran itu semua, itu sumbernya berasal dari data kinerja. Jadi kalau misalkan kita ada yang lupa, ada yang miss, kelewatan, segala macam, itu memang berasalnya dari sini semua gitu. Jadi kita cek semua ya, kita optimalkan data yang ada di kinerja, supaya nanti akan muncul di dalam Simlitapmas secara sistem gitu ya. Jadi itu memang seharusnya seperti itu alurnya dari kinerja, lalu luaran ini adalah berupa yang data di Simlitapmas. Makanya kalau yang kayak data penelitian maupun pengabdian di Simlitapmas, itu udah nggak bisa diutak-atik lagi, tidak bisa kita tambahkan secara manual gitu, karena memang sumbernya berasal dari kinerja. Nah itu pun juga yang luaran-luaran yang lainnya. Nah, kalau yang itu memang ada beberapa yang masih bisa diinputkan karena memang semua itu adalah berproses ya, ada yang masih belum publish dan segala macam. Itu kenapa sih Dikti itu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menambahkan data baru di dalam luaran-luarannya. Tapi itu sayangnya itu memang tidak secara sistem gitu ya. Seharusnya memang kalau memang sudah terisi di dalam kinerja, itu nanti pasti akan muncul di dalam data-data Simlitapmas semua ya, dosen-dosen semua. Itu akan lengkap semua seperti itu. Ya, itu aja sih harapannya juga supaya kita tertib ya dari awal itu alurnya pengisian di kinerja sampai nanti ke Simlitapmas dosen semua gitu. Mungkin itu aja sih dari saya, dari penelitian semuanya sudah cukup bagus juga, dari hasil ini udah meningkat cukup baik ya gitu ya. Ya harapan kita semua ya akan meningkat ya, klasternya ini menjadi goal kalau yang penelitian dan pengabdian jadi kebalik mandiri, yang pengabdian jadi unggul gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Utomo. Ya, terima kasih Pak Atang, Pak Hasrul. Yang ingin disampaikan oleh Pak Atang, betul tadi Bapak Ibu, ketika kita input kinerja hari ini, yang kemarin itu, secara otomatis profil Bapak Ibu di Simlitapmas menjadi terupdate. Sehingga Bapak Ibu mungkin yang dulu belum pernah mengajukan pengabdian, tapi kemudian input di sini bisa menjadi narasumber dan sebagainya, akhirnya terikot profil pengabdiannya menjadi bagus, karena secara otomatis akan terikot kepada profil Simlitapmas Bapak Ibu. Nah, dari hasil ini sekitar tanggal 17 Agustus nanti kan akan diumumkan pemeringkatan termasuk
ubaya dari hasil kinerja penelitian, pengabdian, inovasi, kemahasiswaan, dan sebagainya. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu, minta tolong untuk sampai besok itu bisa dicermati apakah ada dokumen yang belum atau ada data yang belum masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan bahwa data yang diinput itu didukung oleh dokumen pendukung yang terupload, baik surat tugas atau laporan. Kemudian kita juga sekaligus ngecek memastikan bahwa yang kita input dosen-dosen itu terafiliasi untuk fasilitas penunjang. Jangan sampai kemudian fasilitas penunjang tidak kita klik sehingga dari 188 itu ada yang tidak masuk pada fasilitas karena tidak dipergunakan. Jadi solusinya sederhana, dosen itu dari lab mana anggap saja itu sudah menjadi keterlibatan tim. Kemudian yang terakhir, kami dari pengabdian menyampaikan terima kasih yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, karena inputan sampai hari ini sudah 646. Nah, kami terus terang selalu koordinasi juga dengan Pak Rektor, beliau selalu memantau, menyampaikan luar biasa, karena beliau yakin bahwa potensi ubaya itu sebenarnya seperti ini sebenarnya. Hanya saja data-data itu tidak terekam, terinput dengan baik. Nah, ini kami sendiri menyampaikan terima kasih atas perjuangan Bapak Ibu semuanya, karena dengan bekerja bersama ini hasilnya juga kita lihat luar biasa. Itu terima kasih Pak Ibu semuanya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian dari kegiatan kita rapat pada hari ini. Secara keseluruhan hasil apa yang kita inputkan pada tahun ini secara kuantitas lebih banyak daripada tahun lalu. Cuma masih ada beberapa catatan di penelitian yang dari tahun lalu lebih sedikit. Ada yang tidak bisa lagi memang kita tingkatkan, ada yang sebenarnya masih bisa kita tingkatkan. Nah, saya pikir untuk evaluasi tahun ke depan itu kita akan lakukan nanti setelah dilakukan validasi nanti oleh DRPM. Jadi kita akan tahu nanti inputan-inputan kita itu secara kualitas diakui atau tidak. Ya. Itu nanti, ada yang kelupaan sedikit saya Pak Asrul. Monggo Pak. Ada yang kelupaan sedikit, ya. Bapak Ibu, kemarin kami sempat juga diskusi dengan Pak Rektor terkait strategi untuk ke depan. Karena ini tahun sekarang ini kan capaian kita cukup tinggi, Pak. 646. Itu kan sangat tinggi. Sehingga untuk tahun 2020, itu kan kita perlu atur strateginya bagaimana bisa sama atau lebih banyak. Sehingga mungkin bisa disiasati untuk Bapak Ibu di fakultas, kegiatan-kegiatan apapun untuk bisa dibuatkan surat tugas atau laporan. Jadi diharapkan juga mungkin mengaktifkan dosen-dosen semuanya dipastikan bisa menjadi narasumber makalah atau kegiatan pengabdian atau penelitian, Pak. Ini kan untuk menjaga nilai kita yang tinggi mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke, Bapak Ibu, itu bagian nanti yang akan kita lakukan untuk evaluasi pada tahap berikutnya ya. Yang sekarang ini kan rapat kita lebih fokus pada apa yang sudah kita inputkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari evaluasi secara keseluruhan tadi sudah kita sebutkan bahwa yang kita inputkan secara kuantitas itu lebih tinggi daripada tahun lalu, tahun 2018, kecuali pada beberapa item di penelitian yang lebih sedikit daripada tahun lalu. Ada yang tidak memang bisa kita inputkan lagi, ada yang masih bisa sebenarnya kita inputkan. Nah, itu menjadi PR kita segera pada hari ini untuk dituntaskan. Kemudian kalau bisa pada besok itu sudah close semua, sudah bisa kita nyatakan itu sudah 100% semua. Bapak Ibu sekalian, tahapan berikutnya kita menunggu nanti sesudah tanggal 30 nanti validasi dari DRPM. Nah, sesudah validasi kita akan segera adakan rapat lagi untuk menyikapi hasil validasi dari DRPM. Apakah ada yang tidak divalidasi, apakah masih ada bisa kita banding, apakah kita bisa menambahkan, itu nanti akan bisa kita ketahui setelah ada validasi dari DRPM.
sekali lagi kami dari LPPM mewakili Pak Suyanto, teman-teman yang lain, Pak Atang, Pak Utomo, dan yang lain-lain, kami berterima kasih atas kontribusi Bapak Ibu untuk menginputkan kinerja penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kita sangat berharap ini menjadi berdampak yang positif bagi pemeringkatan ubaya yang akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus nanti. Kita harapkan kita bisa berkontribusi maksimal pada pemeringkatan ubaya. Kami pikir cukup sekian rapat kita pada hari ini. Kemudian kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bapak Ibu, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan atau event yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Bapak semua. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.